Song Tingyu melangkah ke Rainbow Butterfly, yang kemudian berubah menjadi pelangi yang bersinar saat terbang menjauh. Namun, aromanya tetap. Mencium aroma samarnya, Qinlai benar-benar merasakan sedikit keengganan di hatinya saat dia melihat ke arah di mana dia terbang. Pesonanya memang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Selama seseorang adalah pria biasa, maka mereka tidak akan kebal terhadap pesona menakutkan yang terpancar dari tubuhnya. Tentu saja, Qinlai tidak terkecuali. Dia hanya mendekatiku dan mengatakan hal-hal itu untuk memaksa Mo He pergi. Qinlai tidak bodoh. Dia tahu betul apa tujuan Song Tingyu, dan jelas mengerti mengapa Song Tingyu ingin mempertahankan hidupnya. Bagaimanapun, aliansi surga yang mendalam mengejar hal yang sama dengan Mo He. Namun, dibandingkan dengan metode Eight Extreme Temple, metode Profound Heaven Alliance tidak terlalu ekstrim. Bom mendalam Terminator. Mereka semua datang untuk bom mendalam Terminator. Dia mengerutkan kening dan mengingat kata-kata yang dikatakan Song Tingyu sebelum dia pergi. Setelah itu, Qinlai menghela nafas sekali dan kemudian secara bertahap mengambil keputusan. Dia takut bahwa dia mungkin harus melakukan perdagangan dengan Song Tingyu secara nyata dan menjual sebagian dari bom mendalam Terminator. Kalau tidak, Mo He pasti tidak akan menyerah. Hanya dengan menunjukkan bahwa Sekte Persenjataan dan Aliansi Surga yang mendalam bekerja bersama, dia akan dapat membuat Mo He percaya bahwa dia benar-benar bertunangan dengan Song Tingyu, dan bahwa akting mereka hari ini adalah nyata. Kekuatan saya masih belum cukup, Qinlai tampak tak berdaya. Selama beberapa hari berikutnya, Qinlai fokus untuk membuat diagram roh dari bom mendalam Terminator untuk meningkatkan kekuatan Sekte Persenjataan dengan cepat. 6 hari kemudian, Qinlai sudah memiliki 53 bom mendalam Terminator. Namun, semua bahan roh yang dibutuhkan untuk menempa bom mendalam Terminator akhirnya benar-benar habis. Tidak ada lagi bahan roh yang cukup untuk menempa bom mendalam Terminator lainnya. 53 bom mendalam Terminator seharusnya sudah cukup untuk saat ini. Luo Zichang melihat bola logam bundar dan tampak puas, sayang sekali kami tidak berhasil membawa semua materi roh kami. Kalau tidak, kita bisa memalsukan lebih banyak lagi bom mendalam Terminator. Item ini sangat penting untuk sekte kami yang kurang kuat. Dengan ini di tangan kita, bahkan aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim harus berpikir lagi sebelum menyakiti kita. Funky tersenyum. Qinlai, jika bom mendalam Terminator sebanyak ini meledak sekaligus di aliansi surga yang mendalam atau kuil 8 ekstrim, mungkinkah? Tang Siki berkata dengan semangat tinggi. Saat dia mengatakan ini, mata semua orang dengan penuh semangat menyala. Itu seharusnya cukup untuk memberikan pukulan telak pada aliansi surga yang mendalam atau aula 8 ekstrim. Namun, itu tidak cukup untuk menghapus salah satu dari mereka dari peta sepenuhnya. Jiang Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, pasukan peringkat tembaga akan memiliki formasi aneh untuk melindungi sekte, dan juga akan ditutupi dengan semua jenis penghalang dan batasan. Pasti tidak akan mudah untuk menghapus seluruh kekuatan peringkat tembaga dalam satu pukulan. Siki hanya bercanda. Secara alami, kita tidak bisa bertindak begitu sembrono. Luo Zichang tertawa. Qinlai tidak mengatakan apa-apa dan malah menatap dalam-dalam ke mata ketiga pendeta besar itu. Tiba-tiba, dia menjadi berhati-hati. Dia bisa melihat ambisi besar dan kegilaan tersembunyi di mata mereka. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun ketiganya mampu mempertahankan pandangan damai sementara sekte persenjataan lemah, jika sekte persenjataan cukup kuat suatu hari nanti jika bom mendalam Terminator cukup dapat ditempa hingga mereka dapat menghancurkan aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim, mereka pasti akan melakukannya. Jika hari itu tiba, ketiganya kemungkinan besar akan menyalakan bom mendalam Terminator dan menyebabkan aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim menghilang dari benua Scarlet Tide. Di satu sisi, itu karena bagaimana aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim selalu berkomplot melawan dan mencoba untuk melenyapkan sekte persenjataan selama beberapa tahun terakhir ini. Itulah mengapa mereka mengandung kebencian di dalam hati mereka. Di sisi lain, jika Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple dihancurkan, maka tidak akan ada yang tersisa di benua Scarlet Tide yang akan mampu mengendalikan sekte persenjataan. Sekte persenjataan akan memanfaatkan momentum ini untuk naik ke puncak dan menggantikan aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim untuk menjadi kekuatan peringkat tembaga. Mereka mungkin akan bisa menguasai tanah ini. Semua pria ambisius dan egois. Namun, mereka akan menekan ambisi mereka ketika mereka tidak cukup kuat. Tapi begitu kekuatan mereka menjadi cukup, maka ambisi mereka akan melompat ke tempat terbuka dan mulai mempengaruhi tindakan mereka. Metode penempaan untuk bom mendalam Terminator tidak boleh dipelajari oleh mereka. Ketiganya juga bukan orang baik.
Qinlai memutuskan dalam hati. Kota persenjataan. Hanya dalam waktu setengah bulan, kota persenjataan dan sekte persenjataan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Lapisan tebal awan iblis sekarang hadir di langit di atas kota persenjataan, menghalangi sinar matahari masuk dan melemparkan kota persenjataan ke dunia abu-abu. Energi iblis bawah tanah yang gelap dan jahat meresap ke seluruh kota persenjataan dan sekte persenjataan, semakin kuat setiap hari. Jika seseorang memasuki kota persenjataan sekarang, mereka akan menemukan banyak tanaman aneh baru di kota persenjataan. Tanaman ini aneh dan memiliki akar tumbuh horizontal yang tebal dan duri yang tajam. Mereka sama menakutkannya dengan taring. Ini semua adalah tanaman yang unik hanya untuk alam neter yang dinodai dengan energi iblis bawah. Tanaman ini dapat memurnikan udara dan memungkinkan banyak binatang buas dari alam neter untuk bergerak bebas. Tanaman yang tampak jelek ini seperti garis pertahanan sendiri. Mereka bisa melepaskan serangan gila dan menakutkan terhadap praktisi bela diri benua Scarlet Tide. Setiap makhluk hidup yang memasuki sekte persenjataan saat ini akan diserang oleh tanaman ini jika mereka tidak memiliki energi iblis bawah pada mereka. Mereka akan terjerat sampai mati. Ada juga binatang buas tanpa nama yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sangat panjang, beberapa ditutupi baju besi skala abu-abu tebal, dan beberapa memiliki semua jenis duri aneh di tubuh mereka. Mereka berkeliaran di dalam kota persenjataan, mencari tanda-tanda kehidupan. Gao Yu telah menyembunyikan dirinya di ruang bawah tanah di sudut kota yang sekarang hancur dan menyerap energi iblis bawah setiap hari untuk berkultivasi. Tubuhnya juga melepaskan aura jahat yang kental, sehingga tanaman jelek dan binatang buas yang berkeliaran di kota memperlakukannya sebagai teman. Gao Yu adalah satu-satunya praktisi bela diri manusia yang saat ini berada dalam sekte persenjataan. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerap energi iblis bawah untuk mengolah 9 neraka berkeliaran jiwa rekam. Seperti kolam tanpa dasar, cincin berwajah ogre di jari-jarinya juga menyerap sejumlah besar energi iblis bawah. Bagian dalam cincin berwajah ogre secara bertahap berubah menjadi dunia kecil yang dipenuhi dengan energi bawah dan berbagai lingkungan aneh yang dipenuhi dengan kejahatan, kegilaan, iritasi, penindasan, dan sejenisnya. Fragmen jiwa yang rusak dari bayangan dewa iblis dan banyak titik cahaya yang hancur seperti ikan yang berenang di dalam dunia kecil saat mereka mulai berkumpul bersama dari hari ke hari. Itu seperti dewa iblis kuno yang secara bertahap terbangun dan mencoba untuk muncul kembali di tanah ini melalui Gao Yu. Sementara itu, Gao Yu juga mengalami perubahan saat ingatan itu memadat dan diserap ke dalam jiwanya. Tubuhnya mulai melepaskan aura yang sangat jahat. Kepribadiannya yang sudah bengkok juga tampaknya menuju ke ekstrim yang lebih besar. Di atas beberapa bukit tinggi di luar kota persenjataan berdiri sekelompok praktisi bela diri dari aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim. Di antara mereka adalah Song Xiyuan, Xie Zizang, dan Zhan Tianyi. Mereka semua melihat bekas kota persenjataan dari jauh. Banyak binatang roh dan burung roh berlutut di belakang orang-orang ini. Banyak dari mereka mengenakan baju besi berat, dan semuanya melepaskan aura yang sekuat laut dan neraka. Cahaya kejam berkedip di mata mereka saat mereka semua menatap kota persenjataan dari belakang Song Xiyuan dan Zhan Tianyi. Mereka adalah elit sejati dari Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple. Dari posisi mereka, yang bisa mereka lihat hanyalah bayangan samar karena kota persenjataan telah diselimuti energi iblis bawah. Mereka hanya bisa melihat kegelapan abu-abu yang kabur dan sama sekali tidak dapat melihat situasi di dalam Armament City. Bahkan kesadaran jiwa mereka terasa seperti tenggelam ke dalam lumpur tebal ketika mereka menggunakannya untuk menyelidiki lebih dekat ke kota persenjataan. Gumpalan kesadaran mereka tampaknya terjerat oleh semacam energi jahat, dan dengan demikian menjadi tidak dapat berfungsi. Ras jahat dari Nether Realm sedang bersiap untuk secara bertahap melahap benua Scarlet Tide. Mereka berencana untuk membasmi diri mereka sendiri di sekte persenjataan dan perlahan-lahan merusak tanah di sekitar mereka dengan serangga armor iblis dan binatang pengkorosi roh. Ekspresi Song Xiyuan serius saat dia berkata dengan serius, mereka berencana untuk melakukan penipuan yang lama. Mereka ingin secara bertahap mengubah benua Scarlet Tide menjadi Nether Battlefield. Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang menjadi ngeri saat jejak kekhawatiran ekstrim muncul di semua wajah mereka. Kakak Zhan, kenapa kamu belum mengangkut barangnya? Xie Zizang bertanya dengan agak tidak sabar. Ada perubahan di Nether Battlefield. Ras jahat dari Nether Realm di tempat itu juga tiba-tiba menjadi gila. Mereka mungkin berkoordinasi dengan pasukan di sini untuk membeli waktu sebanyak mungkin bagi pasukan ini untuk mengubah tanah ini sehingga ras jahat di sisi ini dapat menyerang melalui sini terlebih dahulu. Zhan Tianyi menjelaskan. Mendengar kata-katanya, ekspresi kelompok itu menjadi semakin serius. Kamu mengatakan bahwa barang tidak dapat dikirim dalam waktu singkat.
Song Siyuan mengerutkan kening. Kami benar-benar membutuhkan lebih banyak waktu. Zhan Tianyi menjawab. Waktu. Ras jahat Nether Realm juga berjuang untuk waktu. Ekspresi Song Siyuan sangat berat, kita semua tahu bahwa begitu urat nadi bumi berubah, begitu tanah ini berubah menjadi Nether Battlefield lain, akan sangat sulit untuk mengubahnya kembali. Ketika itu terjadi, para ahli tingkat tinggi dari ras jahat Nether Realm semua bisa masuk ke benua Scarlet Tide tanpa ada kekhawatiran apapun. Kami tidak memiliki cara yang lebih baik. Ekspresi Zhan Tianyi tampak tak berdaya. Bagaimana dengan bom mendalam Terminator Sekte Persenjataan? Jika kita bisa mendapatkan cukup dari mereka dan meledakkannya secara massal di sana sekarang, kita harus bisa menghentikan kemajuan musuh, kata Xie Zizang tiba-tiba. Bom mendalam Terminator. Mata semua orang tiba-tiba berbinar ketika mereka menyadari bahwa ini adalah rencana yang mungkin. Ayo pergi. Bersama-sama, kita akan berkeliling kota dan memasuki rawa beracun untuk bertemu Master Sekte baru Sekte Persenjataan, Qin Lai. Song Siyuan berseru dengan lembut. Gadis itu, Ting Yu, seharusnya sudah berada di Sekte Persenjataan. Kata Xie Zizang. Maka masalahnya harus diselesaikan kalau begitu. Dengan hadiahnya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Song Siyuan tersenyum dengan ekspresi santai. Dia dipenuhi dengan keyakinan terhadap Song Ting Yu. Dia tahu bahwa Song Ting Yu tidak pernah gagal, dan dia yakin bahwa Qin Lai yang tidak penting tidak akan pernah bisa melawan pesona menakutkan Song Ting Yu. Dia melirik Xie Zizang dan tiba-tiba tersenyum, berkata, kalau saja Jing Xuan sama mampunya dengan Ting Yu dalam aspek ini, maka Sekte Persenjataan tidak akan membuat kita begitu banyak kesulitan. Qin Lai tidak akan mencabut pilar pola roh dan membuka lorong bawah yang jahat. Qin Lai ini, dan mungkin Sekte Persenjataan itu sendiri, bisa menjadi pelayan setia keluarga Xie dan bekerja tanpa lelah untuk keluarga Xie. Ekspresi Xie Zizang sedikit jelek saat dia membungkuk sekali dan berkata, saya tidak berpikir itu akan semudah itu. Hehe, tentu saja ini tidak mudah untuk Jing Xuan, tetapi untuk Ting Yu, ini bukan tantangan. Song Siyuan tersenyum. Qin Lai, meskipun ras jahat dari alam Nether secara resmi menyerang sekarang, kami tidak akan terlibat untuk sementara waktu. Baik Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple tampaknya tidak memiliki pemikiran untuk bertindak melawan kita saat ini, dan semua bom mendalam Terminator telah berhasil ditempa juga. Kepala Pendeta Luo Zichang merenung sejenak sebelum berkata, Sekte seharusnya tidak menghadapi bahaya dalam waktu dekat. Mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan untuk mencairkan Xingran dan melihat apakah nyawanya bisa diselamatkan. Sebelum perang besar, Sueli telah memeriksa luka Ying Xingran dan memberitahu Qin Lai bahwa dia masih bisa diselamatkan. Setelah memperoleh persetujuan Ying Xingran dan 3 pendeta besar, Sueli telah menyuntikkan energi darah kental untuk mempertahankan kekuatan medan magnet kehidupan Ying Xingran. Kemudian Qin Lai mengambil alih dan membekukan Ying Xingran menjadi patung es untuk menunda penyebaran jiwanya. Pada saat itu Sueli telah mengatakannya dengan sangat jelas selama dia punya waktu dan bahan disiapkan, dia akan bisa menyelamatkan Ying Xingran. Sekarang Sekte Persenjataan telah memperoleh periode waktu yang berharga. 3 pendeta besar memikirkan masalah Ying Xingran dan meminta pendapat Qin Lai. Di bawah tatapan penuh harapan mereka, Qin Lai tersenyum pahit, kalian semua pernah melihat senior Sueli pergi. Jika dia tidak ada, siapa lagi yang bisa saya temukan untuk menyelamatkan Master Sekte? Mengapa senior Sueli harus pergi? Pendeta kedua Fang Qi bertanya. Qin Lai menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Lalu Xingran, Jiang Hao menghela nafas dalam-dalam. Biarkan aku memikirkan cara. Setelah merenung sejenak, Qin Lai kembali ke rumah kayu kecil pribadinya, menutup pintu dan memfokuskan kesadaran pikirannya ke dalam orb penekan jiwa, menghubungi separuh jiwa Sueli lainnya. Nak, jangan ganggu aku kapanpun kamu senggang. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini. Aku sedang terburu-buru sekarang. Separuh jiwa Sueli yang lain menjawab. Tidak peduli seberapa jauh mereka, di mana saja atau kapan saja, kedua jiwa Sueli terhubung satu sama lain. Apapun yang dilakukan tubuh aslinya dapat dirasakan oleh separuh jiwa ini juga. Qin Lai bisa mendengar nada frustrasi dari nada Sueli. Tampaknya apapun yang dilakukan Sueli tidak berjalan dengan baik. Dia tidak tahu bahwa Sueli telah mewariskan seni kultivasi rahasia Bloodfin Sect kepada Lang Xie sebelum dia pergi untuk berjaga-jaga. Artinya, Sueli sangat mungkin terbunuh selama perjalanan ini. Selamat, senior. Dilihat dari energi jiwa Anda pulih dengan cepat. Qin Lai berkata dengan bijaksana dengan pikirannya, namun, saya memiliki sesuatu yang perlu saya tanyakan kepada Anda. Pikiran dan jiwa Master Sekte saya rusak, dan Anda pernah berkata bahwa Anda memiliki cara untuk mengobatinya. Apa itu?
Caranya sangat sederhana. Saya akan secara paksa mengekstrak pikiran dan jiwa seorang praktisi bela diri sebelum menyegel dan membentuknya menjadi keadaan yang cocok untuknya. Lalu aku akan mengajarinya seni rahasia yang memungkinkannya menyerap medan magnet jiwa yang kuat dari pikiran dan jiwa itu untuk memulihkan luka jiwanya. Maka dia akan dapat pulih dengan cepat. Sueli menjelaskan secara singkat sebelum berkata, tetapi saya harus berada di sana untuk melakukannya. Tapi karena saya tidak, metode itu tidak akan berhasil. Jadi biarkan Master Sekte Anda tetap beku. Jika saya kembali hidup-hidup, maka saya akan dapat membantunya pulih kapan saja. Kemana kamu pergi, senior? Dengan tingkat kultivasi Anda, sebenarnya ada ancaman bagi hidup Anda. Qin Lai terkejut. Huff, betapa berpikiran sempit. Sueli menjawab, dunia di luar begitu luas sehingga Anda hanya akan memahaminya setelah Anda melihatnya sendiri. Jika saya mengacaukan perjalanan saya, jiwa saya akan hancur total, jadi sebaiknya Anda tidak bergantung pada saya. Jiwamu akan hancur. Qin Lai duduk di rumah kayu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba berkata, Senior Sueli, jika Anda dapat kembali pada saat ini dan membantu menyelamatkan Master Sekte saya dapat melepaskan separuh jiwa Anda yang lain. Bagaimana itu? Sueli telah membantunya membunuh Blood Shadow, Yuan Tianya dan Liang Yangzu dan menyelesaikan gelombang pertama krisisnya. Setelah itu, Sueli telah menjebak Xie Zizang, menyebabkan serangan gelombang kedua gagal dan menghentikan Song Xiyuan, Xie Zizang dan Zhan Tianyi untuk ikut campur dalam pertarungan juga sebenarnya, Sueli telah membantunya sedikit. Sekarang, dengan pembukaan lorong bawah yang jahat, aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim benar-benar meninggalkan pemikiran untuk memusnahkan sekte persenjataan. Krisis sekte persenjataan diselesaikan sementara. Sebenarnya tidak ada gunanya menjebak separuh jiwa Sueli yang lain lagi. Berdasarkan fakta bahwa Sueli telah membantunya beberapa kali, pikiran untuk membebaskan Sueli muncul di benaknya. Jangan, kamu tidak boleh mengambil separuh jiwaku yang lain. Anehnya, saat Sueli mendengar bahwa Qin Lai akan melepaskan separuh jiwanya yang lain, dia menjadi terkejut bukannya gembira, jangan. Jiwaku baru-baru ini memeriksa dengan cermat bagian dalam bola ini dan menemukan bahwa, meskipun bola ini membelengguku, itu juga merupakan semacam perlindungan pada saat yang sama. Terlebih lagi, ada kegunaan lain dari bola ini, itu memiliki efek menarik pada separuh jiwaku yang lain. Qin Lai bingung, apa artinya itu? Artinya ada kemungkinan besar aku akan mati dalam perjalanan ini, dan jika aku belum sepenuhnya mati, aku bisa menyelinap keluar dari tubuh fanaku dan mungkin meminjam fungsi bola ini untuk menarik jiwaku yang jauh langsung ke dalamnya. Oleh karena itu, bahkan jika tubuh fana saya dilenyapkan, kedua jiwa saya masih akan bergabung sebagai satu di dalam bola ini. Sueli menjelaskan kepadanya secara rinci, bahkan dalam skenario terburuk di mana tubuh dan jiwaku yang telah meninggalkan benua Scarlet Tide dihilangkan, aku masih memiliki setengah jiwa di dalam bola ini. Selama jejak jiwa saya tidak sepenuhnya dihilangkan, saya mungkin bisa kembali di masa depan. Jadi, kamu tidak boleh melepaskan separuh jiwaku ini apapun yang terjadi. Jadi, kamu memohon agar aku memenjarakanmu sekarang. Qin Lai berkata dengan nada aneh. Sepertinya begitu. Apa yang bisa saya katakan? Bola Anda sedikit istimewa, dan ada kemungkinan besar saya akan binasa dalam perjalanan ini. Saya harus menutupi setiap pangkalan, jadi saya akan meminjam bola Anda dan tinggal di dalamnya untuk sementara waktu meninggalkan rute pelarian untuk diriku sendiri. Kata Sueli. Kamu tidak bisa menggunakanku secara gratis, kan, senior? Qin Lai tiba-tiba berkata. Sueli mendengus dingin sebelum berpikir sejenak. Dia berkata, Nak, beritahu saya berita terbaru di pihak Anda dan saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah. Mari kita lihat apakah saya dapat memberi Anda beberapa saran dan menyelesaikan beberapa masalah Anda. Anggap saja ini sebagai pembayaran untuk meminjam bolamu. Nah, itulah yang saya bicarakan. Qin Lai sedang menunggu tepat untuk kata-kata ini. Begitu dia mengungkapkan sikapnya, Qin Lai segera memberitahunya tentang perubahan terbaru tentang ras jahat Nether Realm yang berakar di sekte persenjataan untuk menggigit benua Scarlet Tide sedikit demi sedikit tentang sekte persenjataan, aliansi surga yang mendalam dan hubungan 8 kuil ekstrim saat ini, dan tentang situasi yang agak sulit dari sekte persenjataan saat ini. Setelah dia menjelaskan semuanya, Sueli berpikir sejenak sebelum berkata, saya punya beberapa saran untuk Anda. Junior ini mendengarkan dengan seksama. Ekspresi Qin Lai menjadi lurus. Pertama, Anda harus berteman dengan setidaknya satu kekuatan, baik itu aliansi surga yang mendalam atau kuil 8 ekstrim. Anda harus diakui oleh setidaknya salah satu dari mereka. Tentu saja, jika Anda dapat membuat mereka berdua puas dan santai di sekitar sekte persenjataan Anda, maka itu akan menjadi yang terbaik.
Ya, aku mengerti maksudmu, senior. Karena aku pergi, kedua kekuatan ini sekarang memiliki kekuatan untuk melenyapkan sekte persenjataan kapan saja. Setelah memperoleh pengakuan satu kekuatan, kekuatan lain akan merasa tidak nyaman untuk menyakiti Anda. Anda akan aman untuk waktu yang singkat. C. A. Sa. I. Seperempat Y. Lalu bagaimana? Kalau begitu, mintalah Lang Xie mengembangkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Sementara Netherrealm menyerang, dan Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple memfokuskan semua pikiran mereka untuk berurusan dengan ras jahat, sekte persenjataan harus dengan cepat memanfaatkan waktu ini untuk mengembangkan diri. Anda harus ingat bahwa saat ancaman dari alam Nether diselesaikan akan menjadi saat ketika aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim menyerang Anda lagi kecuali Anda telah mengumpulkan kekuatan yang cukup sehingga mereka tidak berani bertindak sembarangan. Terima kasih atas saran Anda. Apa saran lain yang Anda miliki? Kekuatanmu sendiri terlalu lemah. Anda harus terus meningkatkan diri, dan akan lebih baik jika Anda dapat memasuki alam Nether Passage. Hanya dengan memasuki alam Nether Passage dan memiliki jiwa yang cukup kuat, Anda dapat benar-benar menggunakan 12 pilar pola roh. Hanya dengan begitu Anda dapat mengandalkan formasi yang terbentuk dari 12 pilar pola roh untuk memiliki hak untuk berbicara ketika menghadapi dua kekuatan peringkat tembaga. Tentu saja, jika kamu bisa menempa bom mendalam Terminator dengan peringkat lebih tinggi salah satu yang benar-benar dapat meledakkan kedua kekuatan tembaga menjadi berkeping-keping dalam sekejap, maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di benua Scarlet Tide. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah Anda, dan tidak ada yang berani mengganggu masalah Anda. Pada akhirnya sampai pada fakta bahwa kekuatan sekte persenjataan masih kurang dan kultivasi saya terlalu lemah. Itu sebabnya saya harus meminjam kekuatan melawan kekuatan meminjam waktu invasi Netherrealm untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin, mengembangkan sekte dan memperbaiki diri, benarkah? Tidak buruk. Saya kira Anda tidak terlalu bodoh. Oh, benar, jika Anda ingin menyelamatkan master sekte Anda dapat meminta dua kekuatan tembaga untuk memikirkan cara. Kekuatan peringkat itu harus memiliki metode untuk memperbaiki jiwa seseorang. Terima kasih atas ajaranmu, senior. Anggap saja itu sebagai sewa untuk tinggal di dalam bolamu. Qinlai memutuskan komunikasi antara dia dan Sueli. Dia mulai mengerahkan upaya besar untuk berkultivasi sesuai dengan saran Sueli. Dia pertama-tama harus memperbaiki dirinya sendiri. 2 hari kemudian, trio Xie Zizang, Song Xiyuan dan Zhan Tianyi tiba bersama di rawa beracun tempat sekte persenjataan berada dan memberitahu bahwa mereka ingin bertemu dengannya. Dan Qinlai keluar untuk bernegosiasi. Apakah kamu masih memiliki item bernama Terminator Profound Bomb? Song Xiyuan berkata secara terbuka. Aku baru saja memalsukan beberapa. Qinlai menjawab. Kegembiraan muncul di mata Song Xiyuan saat dia berkata, bagus. Kami, aliansi surga yang mendalam, dapat membeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan Ting Yu. Oh, benar, Ting Yu datang lebih awal, kan? Dia punya. Qinlai tersenyum dan berkata, bom mendalam Terminator dapat dijual, tetapi saya tidak ingin menukar batu roh kelas bumi. Sebaliknya, saya ingin meminta bantuan aliansi surga yang mendalam. Katakan, Tuan sekte-sekte saya melukai jiwanya ketika dia menempa artefak bertahun-tahun yang lalu. Saya harap aliansi surga yang mendalam dapat membantu menyembuhkannya. Sekiannya, tidak masalah. Saya dapat mewakili aliansi surga yang mendalam dan menjamin bahwa Master Sekte Ying akan pulih sepenuhnya. Satu hal lagi, pengapian bom mendalam Terminator harus dilakukan oleh saya. Tentu saja, mereka yang berpengalaman dengan rahasia petir dan memiliki tingkat pengetahuan tertentu tentang bom mendalam Terminator dapat melakukan ini juga. Kamu bisa melakukannya. Song Xiyuan berkata dengan serius, aku ingin kamu naik ke langit kota persenjataan dan melemparkan bom mendalam Terminator untuk meledakkan seluruh kota. Arah terbaik untuk melempar mereka adalah di tempat sekte persenjataan sebelumnya, mulai dari lokasi bekas 12 pilar pola roh. Saya tidak punya masalah dengan itu, tapi bagaimana kita sampai di sana? Qinlai mengerutkan kening. Biarkan aku mengantarmu, oke. Suara Song Ting Yu yang menyenangkan dan meleleh datang dari dalam racun hijau tua yang jauh. Qinlai terkejut sesaat sebelum dia segera menjawab, tentu. Kalau begitu sudah diputuskan. Aku akan mengantarmu. Song Ting Yu tersenyum kecil. Sosok indah kupu-kupu pelangi awan mengalir tiba-tiba terbang keluar dari racun hijau beracun dan terbang menuju sisi Qinlai. Qinlai dan Song Ting Yu berdiri bahu-membahu di atas punggung berwarna-warni Flowing Cloud Rainbow Butterfly. Bagian belakang Flowing Cloud Rainbow Butterfly sangat halus. Ada banyak pola warna-warni dan indah di atasnya, dan bahkan mengeluarkan kilau seperti pelangi.
Song Tingyu, yang mengenakan pakaian berwarna-warni ditutupi oleh pola-pola yang bersinar ini dan tampak sangat cantik. Matanya yang menggoda dan memikat jiwa dipenuhi dengan cahaya lembut yang bisa melelehkan bahkan seorang pria dengan hati yang keras. Qin Lai berdiri bersamanya dan menyaksikan rawa beracun tumbuh semakin kecil di bawah mereka menyaksikan flame volcano semakin dekat. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah serius. Mereka akan menuju ke langit di atas bekas sekte persenjataan dan melemparkan bom mendalam Terminator. Mereka akan menggunakan bom mendalam Terminator untuk menyebabkan pembantaian massal ras jahat Nether Realm. Qin Lai tidak pernah berurusan dengan ras jahat dari alam Nether, juga tidak pernah melihat satu ras jahat sebelumnya. Dia hanya melihat beberapa binatang buas dari alam Nether burung hantu dan binatang Nether yang mendalam. Menurut kata-kata Xie Jingxuan, burung hantu dan binatang Nether mendalam bahkan bukan binatang Nether murni dari alam Nether. Mereka adalah binatang buas baru yang dibiarkan oleh ras jahat untuk beradaptasi dengan lingkungan Nether Battlefield. Seharusnya, jenis binatang buas ini tidak sekuat binatang Nether murni dari alam Nether. The Soul Devouring Beast adalah ras murni dari Nether Realm. Setelah melarikan diri dari Nether Battlefield, itu benar-benar menakutkan Scarlet Tide Continent. Kemampuan beradaptasi dari Nether Beast sedikit lebih kuat dibandingkan dengan ras jahat dari Nether Realm. Oleh karena itu, seharusnya ada lebih banyak binatang buas yang melewati lorong bawah yang jahat selama tahap awal invasi. Song Tingyu menjelaskan, bahkan dengan kemampuan beradaptasi binatang buas, mereka biasanya tidak berani bergerak di siang hari. Mereka takut akan cahaya matahari yang kuat. Saat itu tengah hari, itu adalah waktu terkuat matahari dalam sehari. Saat itu, Nona Xie Jingxuan dan aku telah membunuh binatang pemakan jiwa di hutan batu alam. Mengapa binatang pemakan jiwa itu bisa beroperasi di luar dan tanpa bergantung pada lingkungannya yang unik? Qin Lai bertanya dengan ragu. Xie Jingxuan, hehe, kamu kenal dia. Song Tingyu tersenyum dan bertanya dengan penuh minat. Kamu bisa mengatakan itu. Saya membantunya dalam membunuh binatang pemakan jiwa sebelumnya. Qin Lai menjelaskan masalahnya secara singkat. Song Tingyu mendengarkannya sambil tersenyum dan tidak mengungkapkan pendapat apapun tentang dia dan Xie Jingxuan. Sebagai gantinya, dia berkata, di antara binatang buas dari alam Nether, binatang pemakan jiwa itu dapat dikatakan sebagai binatang buas yang sangat istimewa dan berbahaya. Kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk mengkonsumsi jiwa. Oleh karena itu, kekuatan Soul Devouring Beast juga berasal dari jiwanya. Itu bisa mengabaikan batasan lingkungan dan hidup bahkan di dunia asing. Qin Lai mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak semua binatang buas dapat memperoleh kekuatan dari jiwa seperti binatang pemakan jiwa, Song Tingyu menjelaskan dengan serius. Kebanyakan binatang buas membutuhkan energi iblis bawah untuk bertahan hidup. Energi iblis bawah adalah sumber kekuatan mereka serta tambatan mereka untuk hidup. Sama seperti kita perlu menghirup udara, sebagian besar binatang buas perlu menghirup energi iblis bawah. Tentu saja ada beberapa pengecualian untuk aturan tersebut, seperti Soul Devouring Beast, tapi itu sangat langka. Apakah ras jahat dari alam Nether juga seperti binatang buas perlu menghirup energi iblis bawah untuk hidup? Qin Lai bertanya. Sebagian besar dari mereka, hanya beberapa ras jahat tingkat tinggi yang bisa hidup tanpa menghirup energi iblis bawah untuk waktu yang singkat. Ras jahat yang kuat ini sangat menakutkan, tetapi jumlah mereka juga sedikit. Sebelum situasinya menjadi jelas, mereka seharusnya tidak datang dengan mudah. Saat terbang menuju Armament City, Song Tingyu menjelaskan pengetahuannya tentang ras jahat Nether Realm dengan sangat rinci. Qin Lai mencapai tingkat pemahaman tertentu tentang alam Nether, binatang buas dan ras jahat itu setelah penjelasannya. Energi iblis bawah tanah yang gelap mengelilingi Flame Volcano dan Armament City seperti asap hitam. Ketika mereka tiba di belakang Flame Volcano di Flowing Cloud Rainbow Butterfly, atmosfer yang menindas perlahan menekan, menyebabkan mereka merasa tidak nyaman di mana-mana. Sebagian dari energi iblis bawah tanah yang tipis telah menyebar ke area ini. Itu membuat udara menjadi gelap dan basah. Bahkan mengendusnya akan membuat hati seseorang terasa tumpul dan tertekan. Ekspresi Qin Lai sedikit berubah. Dia tidak menyangka energi iblis bawah menyebar begitu cepat. Hanya dalam setengah bulan, energi iblis bawah telah menyebar ke bagian belakang Flame Volcano. Pada kecepatannya saat ini, tidak akan lama sebelum itu akan menyebar ke rawa beracun dan menutupi lokasi baru sekte persenjataan. Bukan. Mulai khawatir untuk sekte persenjataan. Mata menarik Song Tingyu bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Dia melihat melalui pikiran Qin Lai langsung. Qin Lai mengangguk dengan muram. Santai. Untuk waktu yang singkat, energi iblis bawah tanah tidak akan terus menyebar ke rawa beracun. Kamu mengatakan bahwa mereka tidak akan menyebarkan energi iblis bawah ke rawa beracun.
Mata Qinlai berbinar. Jika mereka tidak bodoh, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang begitu sulit dan sia-sia. Mereka pasti akan menyebarkan energi iblis di tempat lain. Song Tingyu mengangkat topik kecerdasan ras jahat, dan kekhawatiran mendalam muncul di wajahnya yang indah. Ras jahat Nether Realm bukanlah binatang buas. Mereka juga memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan ada juga ras berpangkat tinggi. Selain itu, ras jahat yang kuat itu semuanya berbahaya, ganas, dan licik. Tak satu pun dari mereka adalah hasil yang mudah. Apakah mereka sangat kuat? Qinlai mengerutkan kening. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Song Tingyu menghela nafas untuk pertama kalinya. Sementara mereka berdua berbicara, mereka secara bertahap memasuki area di mana energi iblis bawah tebal. Setiap bagian dari tubuh Qinlai menjerit tidak nyaman. Dadanya terasa lebih berat di sana. Dia tidak bisa tidak memikirkan pikiran jahat di benaknya, dan dia merasa seolah-olah jiwanya secara bertahap tercemar. Di lingkungan ini, bahkan orang baik pun akan berubah menjadi iblis. Dia tiba-tiba berseru. Itulah mengapa kamu harus menggunakan energi roh untuk membentuk perisai cahaya untuk mencegah energi iblis bawah mempengaruhimu, seperti ini. Song Tingyu tersenyum santai. Perisai indah yang tampak seperti pelangi melilit tubuhnya yang melengkung sempurna. Asap hitam mendesis di perisai, mencegah energi iblis Nether masuk dan melindunginya sepenuhnya dari pengaruhnya. Qinlai tercengang sejenak sebelum dia mengangguk dan menyalurkan Frost Arts-nya juga. Aliran energi dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Lapisan tipis es kristal kemudian menutupi seluruh tubuhnya. Di dalam kristal es, Qinlai segera merasakan pikirannya kembali normal, tidak lagi terpengaruh oleh pengaruh energi iblis bawah. Jika ras jahat dari alam Nether melepaskan diri dari area yang dipenuhi dengan energi iblis bawah dan memasuki tempat yang dipenuhi dengan energi roh dunia ini, mereka harus membentuk perisai dengan energi iblis bawah untuk bertahan melawan pengaruh roh alam, energi juga. Song Tingyu tersenyum ringan, apalagi, mereka hanya bisa keluar pada malam hari. Jika mereka terkena sinar matahari di siang hari bolong, mereka akan merasakan sakit yang hebat dan menjadi sangat lemah. Tidak heran mereka mengubah tanah sedikit demi sedikit, terus menyebarkan energi iblis bawah ke cakrawala. Itu karena mereka menderita pembatasan ini. Qinlai menyadari. Tentu saja, jika mereka bertarung di benua Scarlet Tide maka secara alami mereka harus menanggung segala macam batasan. Jika kita memasuki alam Nether, kita akan merasa sangat tidak nyaman, seperti yang mereka lakukan di sini. Kita bahkan mungkin akan dikalahkan oleh energi iblis bawah pada akhirnya dan menjadi sangat lemah. Duo ini terbang melalui langit gelap yang ditutupi oleh energi iblis bawah dan perlahan mendekati lokasi di mana Flame Volcano dulu berada. Di bawah langit yang gelap, mereka menemukan bahwa Flame Volcano telah runtuh dan terbelah menjadi beberapa bagian besar. Ada banyak gua hitam di dalam gunung yang hancur. Di antara mereka ada gua yang dipenuhi dengan energi iblis bawah tanah yang sangat tebal, memancarkan energi jahat yang mengejutkan. Alun-alun tempat pilar pola roh pernah berdiri terbelah menjadi 12 lubang besar tanpa dasar yang tampaknya menyatu membentuk lubang yang sangat lebar. Energi spasial bengkok dan lolongan mengejutkan datang dari lubang besar seolah-olah ada binatang buas yang bergegas dari tempat itu. 6 lubang besar yang dihancurkan oleh 6 bom mendalam Terminator sekarang dipenuhi dengan semua jenis air abu-abu yang tercemar. Serangga iblis yang muncul terus-menerus dari air yang tercemar, tampaknya menggunakan air tercemar untuk bereproduksi. Jika seseorang memperhatikan mereka dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa serangga itu adalah serangga armor iblis serangga aneh dari alam Nether yang secara khusus menghasilkan energi iblis bawahan. Melihat ke arah kota persenjataan dari sana, orang akan menemukan bahwa semua jenis tanaman jelek telah memenuhi interior kota. Tanaman ini setinggi beberapa orang dengan duri aneh yang muncul dari batangnya. Penampilan mereka sangat menakutkan. Tanaman jelek dari Nether Realm telah menutupi armamen city sepenuhnya. Ada banyak binatang buas dari alam Nether yang bergerak di sekitar kota, berjongkok di samping tanaman yang menakutkan seolah-olah diam-diam menunggu sesuatu. Setelah hanya melihat sesaat, Qinlai tahu bahwa sekte dalam, sekte luar, dan kota persenjataan sekte persenjataan telah pergi selamanya. Mereka semua telah dengan cepat diubah oleh Nether Realm berubah menjadi tanah iblis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seharusnya ada beberapa anggota ras jahat Nether Realm yang tinggal di gua-gua di Flame Volcano. Saat ini, mereka seharusnya berkultivasi atau menyembunyikan diri untuk mendiskusikan sesuatu. Song Tingyu melihat ke arah Flame Volcano yang runtuh dan banyak gua yang tidak hancur oleh gempa. Bom mendalam Terminator akan paling efektif jika digunakan di gunung api-api. Membunuh salah satu ras jahat yang sangat cerdas akan lebih menguntungkan daripada binatang buas. Bisakah kita menghancurkan lorong bawah yang jahat dengan bom mendalam Terminator secara langsung?
Seru Qinlai dengan lembut. Jangan, Song Tingyu buru-buru menyebarkan delusinya, kecuali kita masuk jauh ke dalam lorong bawah yang jahat dan meledakkan bom mendalam Terminator dari dalam, kita tidak akan bisa memblokir lorong bawah yang jahat. Kemungkinan besar ledakan di pintu masuk akan menyebabkan pintu masuk lorong dan lorong itu sendiri tumbuh lebih lebar, memungkinkan ras jahat masuk lebih mudah dari sebelumnya itu hanya akan membawa efek sebaliknya. Qinlai berpikir dengan hati-hati sejenak dan tahu bahwa apa yang dikatakan Song Tingyu benar. Oleh karena itu dia mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita terbangkan kupu-kupu ini di atas flame volcano. Kita harus sedikit lebih dekat agar hubunganku dengan bom mendalam Terminator tidak terputus. Baik, kita harus berhati-hati. Song Tingyu menghela nafas dengan lembut. Kecepatan terbang Flowing Cloud Rainbow Butterfly jelas terpengaruh di area yang dicakup oleh energi iblis bawah. Di bawah perintah Song Tingyu, gerakan lentur kupu-kupu tidak lagi seanggun dan sebebas sebelumnya. Saat ini, kupu-kupu pelangi awan mengalir berada di atas lubang di mana 12 pilar pola roh pernah berdiri. Tepat saat akan terbang kembali ke Flame Volcano, lolongan nyaring yang nyaring tiba-tiba datang dari dalam lorong bawah yang jahat. Lolongan itu mengandung keinginan yang sangat membunuh. Seolah-olah binatang buas bawah yang paling ganas dengan cepat melewati lorong bawah yang jahat. Pada saat yang sama, medan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba dilepaskan dari mulut lorong. Gravitasi langsung meningkat 100 kali lipat. Huosh! Qinlai dan Song Tingyu langsung merasa sulit bernapas. Mereka tiba-tiba merasa seolah-olah gunung besi telah menekan tubuh mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi jatuh ke arah lorong bawah yang jahat. Ekspresi Qinlai dan Song Tingyu tiba-tiba berubah saat semburat ketakutan melintas di mata mereka. Mereka langsung panik. Tutup, tutup. Kupu-kupu pelangi awan yang mengalir juga terpengaruh karena mengepakkan sayapnya dengan kuat, berusaha membawa Song Tingyu dan Qinlai menjauh dari tempat ini. Namun, medan gravitasi menakutkan yang datang dari bawah lorong bawah yang jahat itu seperti magnet raksasa yang menariknya, menghentikannya untuk melarikan diri. Oh ruoh! Raungan marah bercampur kegilaan dan kejahatan datang dari dalam lorong bawah yang jahat. Raungan itu mengguncang bumi dan energi mengerikan mengalir ke arah mereka seperti gelombang pasang. Binatang buas yang berkeliaran di sekitar kota persenjataan menjadi bersemangat, melolong dan meraung sebagai tanggapan ketika mereka mendengarnya. Tidak baik, wajah indah Song Tingyu sekarang benar-benar dipenuhi ketakutan. Dia berteriak, membalikkan medan gravitasi. Ini adalah medan gravitasi terbalik. Qinlai menatapnya dengan kaget. Di bawah pengaruh medan gravitasi terbalik, alam neter akan menghasilkan daya tarik mengerikan yang menarik semua bentuk kehidupan dengan energi roh. Sebaliknya, ras jahat dari alam neter juga akan ditarik oleh medan gravitasi terbalik dan gaya tarik kita, membawanya ke arah kita dengan semua kekuatan medan. Song Tingyu berseru, itu pasti ras jahat tingkat tinggi. Karena kekuatan mereka terlalu kuat dan mereka takut bahwa lorong bawah tanah yang jahat tidak akan mampu menahannya, itu mengaktifkan medan gravitasi terbalik untuk menggunakan gaya tarik kuat yang terbentuk di tempat kami untuk membantunya melarikan diri dari alam neter dan muncul di Scarlet Tide benua. Ini buruk. Qinlai tidak segera mengerti. Song Tingyu juga tidak punya waktu untuk menjelaskan. Sebagai gantinya, dia membuat keputusan cepat dan berkata, Qinlai, gunakan semua kekuatanmu untuk melindungi dirimu sendiri. Qinlai tidak mengatakan apa-apa dan segera mengaktifkan kesembilan istana natal menutupi dirinya dalam petir, embun beku, dan magnet geosentris. Dia membentuk 3 lapisan pertahanan di permukaan tubuhnya. Kemudian, Song Tingyu mengatakan sesuatu yang mengejutkannya. Tidak ada pilihan lain. Ayo pergi, kita akan turun ke Nether Realm. Song Tingyu menggenggam tangannya dan melompat turun dari Flowing Cloud Rainbow Butterfly dengan tatapan tegas. Tanpa tubuh Flowing Cloud Rainbow Butterfly mendukung mereka, mereka ditarik oleh daya tarik kuat dari medan gravitasi terbalik dan jatuh lurus ke bawah lorong bawah yang jahat. Sebelum mereka memasuki lorong, Qinlai bisa mendengar tangisan sedih kupu-kupu pelangi awan mengalir. Kemudian, dia melihat meteor yang melintas seperti kilat yang tak terhitung jumlahnya melesat 10.000 mil melewatinya dalam sekejap. Semburat teror terhadap waktu dan ruang yang bengkok ini lahir di hatinya. Dia tahu bahwa dia jatuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju ujung lorong bawah yang jahat alam neter. Di dalam lorong aneh yang dipenuhi dengan kilatan petir dan lampu yang saling bersilangan, dia kadang-kadang bisa melihat sekilas sosok kabur dari binatang buas dan ras jahat. Arah mereka berlawanan dengan keturunan Qinlai, terbang menuju benua Scarlet Tide. Ketika binatang buas melewatinya, dia bahkan bisa mencium bau busuk yang mengerikan dan merasakan niat jahat dan gelap. Oh ruoh! Hampir menghancurkan lorong bawah yang jahat itu sendiri, raungan brutal datang dari bawahnya. Tak lama kemudian,
Makhluk raksasa yang sebanding dengan binatang purba di bawah pegunungan Arktik melewatinya dan terbang menuju benua pasang surut seperti gunung yang kabur. Dia hampir tidak bisa melihat seseorang dari ras jahat humanoid yang berdiri di atas makhluk raksasa itu. Namun, mereka bergerak terlalu cepat, sehingga Qinlai tidak bisa melihat bentuk binatang buas maupun penampilan orang yang menungganginya. Dia hanya bisa merasakan energi kehidupan jahat yang tebal yang bisa mencekik seluruh dunia. Energi kehidupan ini dapat memanggil semua kejahatan di dalam hatinya dan menyebabkan dia langsung jatuh ke dalam jurang kejahatan, tidak pernah kembali. Sementara di dalam lorong bawah jahat yang dipenuhi dengan cahaya yang melesat, Song Tingyu dan Qinlai saling berpegangan tangan dan jatuh ke tanah air ras jahat alam neter. Dia secara bertahap menjadi mati rasa karena kaburnya binatang buas yang melesat melewatinya. Dia hanya meremas tangan Song Tingyu dengan erat. Dia bisa merasakan kehangatan dan kedamaian dari tangan seperti batu giok ini. Panjang kejatuhan mereka secara tak terduga panjang. Dia pikir itu akan berakhir dalam sekejap tetapi, bertentangan dengan harapannya, kejatuhannya tidak berhenti. Alam neter, akankah kita menemukan harapan untuk bertahan hidup memasuki tanah air ras jahat? Dia tersenyum pahit di dalam dan merasa putus asa dan kelemahan tumbuh di dalam hatinya. Waktu berlalu. Setelah periode jatuh yang sangat lama, kekuatan pengangkat yang kuat tiba-tiba datang dari bawahnya, menyebabkan penurunannya menjadi sangat lambat. Kemudian Qinlai mencium bau yang sangat menyengat. Itu adalah bau binatang buas, bau yang luar biasa kental. Di sini, seru Song Tingyu ketika dua sayap pelangi tiba-tiba muncul dari bawah lengannya. Kedua sayapnya sama dengan sayap Flowing Cloud Rainbow Butterfly, bersinar dengan cahaya warna-warni. Sosoknya yang jatuh dengan cepat berhenti karena munculnya sayap pelangi. Dia berhenti di udara. Qinlai dan dia saling berpegangan tangan dan berhenti dengan mantap di udara di dunia yang gelap. Ini adalah dunia jahat dengan langit yang selamanya abu-abu tanpa ada satupun benda langit yang bisa ditemukan. Di seberang cakrawala, pegunungan tak berujung dan hutan yang luas bisa dilihat. Tanaman yang tumbuh di sana sama seperti yang mereka lihat di Armament City mereka jelek dan penuh dengan duri, menyerupai cakar yang memiliki kejahatan yang melekat. Energi iblis neter memenuhi tanah ini. Suasana yang sangat menindas menutupi seluruh dunia. Alam neter, yang tidak memiliki siang dan malam, sedingin es. Tanaman jelek menutupi seluruh lanskap dan seluruh dunia dipenuhi dengan kekuatan hidup yang bengkok dan jahat. Suara napas kebinatangan datang dari bawah kaki mereka. Ketika keduanya melihat ke bawah, warna mereka terkuras dari wajah mereka. Kejutan dan ketakutan besar muncul di mata mereka. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, binatang pengkorosi roh, serangga armor setan, kadal ekor raksasa neter, binatang pemakan jiwa, bahkan setan pedang haus darah dan semua jenis binatang buas lainnya. Ada binatang buas sejauh mata memandang. Mereka semua berkumpul di sini, menunggu waktu mereka akan memasuki lorong bawah yang jahat menunggu waktu untuk bergegas ke benua Scarlet Tide. Ada banyak orang dari ras jahat Nether Realm yang duduk di atas kadal ekor raksasa neter peringkat tinggi, binatang pemakan jiwa, dan setan pedang haus darah. Orang-orang ini tingginya setidaknya 2 meter. Kulit abu-abu mereka yang keriput tampak seburuk kulit katak. Wajah mereka sangat biadab. Mereka mengenakan baju besi binatang dan berdiri di atas binatang buas. Ekor seperti kadal memanjang dari punggung bawah mereka dan leher mereka ditutupi dengan sisik tipis dan rapat. Ada juga tanduk melengkung yang aneh tumbuh dari belakang leher mereka. Beberapa memiliki lebih dari satu tanduk, berbaris satu persatu di sepanjang tulang belakang mereka seolah-olah mereka memiliki gunung yang tumbuh dari punggung mereka. Ras iblis bertanduk. Ini adalah ras iblis bertanduk dunia neter. Song Tingyu berteriak. Aduh, semua binatang buas dan ras jahat dari alam neter melihat ke arahnya dan Qinlai dari bawah. Binatang buas mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Jalan bawah yang jahat ada di atas kita. Qinlai mendongak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pusaran air hitam besar berputar di udara di atas kepala mereka. Rotasinya yang cepat terus-menerus mengeluarkan kekuatan tarik yang menakutkan kekuatan yang hanya ditujukan pada binatang buas dan ras jahat. Setelah pusaran air bergerak langsung di atas binatang buas dan ras jahat, kekuatan hisap di jantung pusaran air akan menelan mereka, menarik mereka jauh ke dalam lorong bawah yang jahat dan langsung ke benua Scarlet Tide. Ayo pergi. Song Tingyu tampak terkejut. Pegang erat-erat, kami akan segera meninggalkan tempat ini. Binatang buas dan orang-orang dari ras iblis bertanduk ini berkumpul di sini untuk memasuki benua pasang surut kita. Ayo cepat pergi. Sayap pelangi di bawah lengannya mulai mengepak dengan cepat saat dia buru-buru memimpin Qinlai menuju hutan di kejauhan. Dia ingin melarikan diri dari lokasi lorong bawah jahat sesegera mungkin.
Sekelompok binatang buas dan banyak elit dari ras iblis bertanduk telah berkumpul di sini. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Di bawah langit yang gelap, binatang buas yang penuh sesak melolong saat banyak ahli dari ras iblis bertanduk menunjuk Qin Lai dan Song Tingyu, tampaknya meneriakkan sesuatu dalam bahasa Netherrealm. Song Tingyu meraih Qin Lai dengan erat saat sayap pelangi di bawah lengannya mengepak dengan cepat menuju hutan yang jauh. Wosh wosh. Buk buk buk. Binatang buas melolong dengan marah dan menyerbu ke arah keduanya. Kesadaran jahat dan es yang tak terhitung jumlahnya juga mengambang di udara, mengunci lokasi mereka. Ledakan mereka. Song Tingyu tiba-tiba berteriak. Gunakan bom mendalam Terminator dan ledakkan sampai mati. Ini adalah Netherrealm, bahkan jika tempat ini terbalik, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dia juga tampaknya merasa gelisah karena keadaan. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk bertahan hidup setelah jatuh ke alam Nether. Jika mereka bisa sangat merusak ras jahat dari alam Nether sebelum mereka terbunuh, maka di matanya itu sepadan. Baik, Qin Lai tidak ragu sama sekali saat bom mendalam Terminator muncul di telapak tangannya dengan pikiran. Melihat bahwa semakin banyak binatang buas berkumpul dan semakin dekat dengan mereka, dia membidik tempat dengan binatang buas paling bawah dan membuang bom mendalam Terminator pertama. Bom mendalam Terminator seperti sambaran petir biru samar yang jatuh ke binatang buas yang penuh sesak, disertai dengan gemuruh guntur yang tumpul. Gumpalan pikiran Qin Lai terhubung dari jarak jauh ke bom mendalam Terminator seperti sambaran petir. Begitu bom mendalam Terminator berada di posisinya, pikirannya tiba-tiba berubah. Sebuah sambaran petir yang menyala-nyala melintas jauh di dalam pupil matanya. Boom! Sebuah ledakan gemuruh langsung beriak dari pusat binatang buas. Distorsi spasial tiba-tiba terbentuk, disertai dengan kilat yang menabrak pusatnya. Bang bang bang! Prak prak prak! Guntur surgawi bergemuruh dan ular yang terbuat dari petir menari. Di tengah binatang buas, dua jenis kekuatan kekerasan yang tak terukur meledak seperti mereka akan membelah gunung dan membelah bumi. Banyak binatang buas di bawahnya langsung hancur berkeping-keping, daging dan darah berceceran di mana-mana saat kepala terpisah dari tubuh. Asapnya tebal, dan debu beterbangan. Di dalam ruang abu-abu kecil itu, binatang buas berteriak kesakitan yang luar biasa. Beberapa binatang bawah menyerbu ke tempat terbuka berlumuran darah. Mereka adalah beberapa kadal ekor raksasa Nether dan iblis pedang haus darah juga. Ini semua adalah binatang bawah tanah peringkat tinggi yang tubuhnya sekuat gunung. Seolah-olah mereka ditempa oleh batu besi hitam dan logam keras. Mereka benar-benar selamat dari ledakan bom mendalam Terminator. Mereka mengejar Qin Lai dan Song Tingyu dengan aura yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Warna dingin dan menjengkelkan terpancar dari mata binatang mereka, menyebabkan Qin Lai merasa dingin di hatinya hanya dengan melihatnya. Apakah kamu punya sisa? Song Tingyu bertanya dengan tergesa-gesa. Iya, saya punya banyak. Qin Lai mengeluarkan 3 bom mendalam Terminator lainnya. Mati di depan, buka jalan mati di depan. Ada binatang buas yang berkumpul di belakang kita di lorong bawah yang jahat dan mendekati kita dari depan. Lemparkan bom mendalam Terminator ke sana dan ledakan membuka jalan berdarah. Song Tingyu berteriak keras. Qin Lai berbalik dan melihat sekelompok orang menuju ke arah mereka dari arah yang mereka tuju. Beberapa orang dari ras iblis bertanduk mengenakan baju besi binatang dan memiliki mata yang dingin. Mereka duduk tinggi di atas binatang buas, dan mereka memandang mereka dengan curiga. Mereka tampak ingin tahu tentang orang-orang dari alam roh yang memasuki tanah mereka. Tangkap mereka hidup-hidup. Seseorang dari ras iblis bertanduk dengan 4 tanduk melengkung di tulang punggungnya dipesan dalam bahasa Netherrealm. Mereka ingin menangkap kita hidup-hidup. Qin Lai melambaikan tangannya. Bom mendalam Terminator di telapak tangannya sudah dinyalakan, siap meledak dalam sekejap. Kamu bisa mengerti apa yang mereka bicarakan. Song Tingyu tiba-tiba muncul sangat terkejut. Matanya bersinar dengan cahaya yang indah dan menakjubkan. Apakah Anda benar-benar memahami kata-kata mereka, atau apakah Anda melihat melalui tindakan mereka dan memahami niat mereka? Saat dia mengatakan ini, Qin Lai tiba-tiba membeku juga. Dia benar-benar mengerti kata-kata mereka. Dia bisa mendengar dengan keras dan jelas apa yang dikatakan ras jahat dari alam Nether. Bagaimana dia bisa mengerti apa yang mereka katakan? Ekspresi Qin Lai tercengang dan bingung. Saya mengerti bahasa mereka. Song Tingyu jelas terkejut. Dia menatap Qin Lai dalam-dalam saat cahaya aneh bersinar dari kedalaman matanya yang tak berdasar. Tidak ada waktu untuk linglung. Mari kita ledakkan mereka dulu. Kita mungkin berada di langit, tetapi tombak lempar mereka akan cukup untuk menjatuhkan kita. Qin Lai melirik ke bawah dan menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan Song Tingyu. Orang-orang dari ras iblis bertanduk memegang tombak tulang putih yang diukir dari tulang binatang dan jaring besar yang dirajut dari tendon binatang.
Begitu mereka cukup dekat, mereka akan siap menyerang. Dan Qinlai tidak ragu sedikit pun untuk membuang 2 bom mendalam Terminator lagi. Raungan tajam datang dari ahli ras iblis bertanduk yang mengejar mereka. Dia berteriak dengan bahasa Netherrealm, hindari. Hindari buah iblis itu. Praktisi bela diri yang memegang jaring besar juga buru-buru memerintahkan ketika mereka mendengar teriakannya, pergi. Kalian semua, hindari. 2 bom mendalam Terminator masih jatuh di tengah kelompok mereka. Boom, boom, dicampur dengan guntur dan petir yang lebar dan melengkung, 2 ledakan yang mengguncang bumi meletus di dalam kelompok binatang dan manusia bawah mereka mekar dengan gelombang kejut yang menakutkan yang menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Gelombang kejut dari bom mendalam Terminator yang dinyalakan pada saat yang sama menekan satu sama lain, menyebabkan distorsi yang luar biasa di dalam ruang. Distorsi menyebabkan binatang buas dan klan iblis bertanduk dipelintir sampai mati, seolah-olah oleh tangan besar yang tak terlihat. Bahkan tulang mereka dipelintir berkeping-keping. Ayo pergi dari sini sebelum binatang buas tipe burung mereka muncul. Qinlai, saat Anda melihat binatang buas atau ras asing mendekat, segera ledakan mereka dengan bom mendalam Terminator. Hancurkan jalan berdarah. Song Tingyu berteriak dengan nada keras. Oke, Qinlai mengeluarkan beberapa bom mendalam Terminator lagi. Bum bum bum, bum bum bum. Ledakan bom mendalam Terminator bergemuruh terus-menerus di dalam tanah jahat dari alam neter ini. Setiap ledakan selalu disertai dengan lubang besar di tanah. Setiap lubang yang dalam di tanah akan berisi mayat lusinan binatang buas dan anggota tubuh yang terpotong-potong dari pria setan bertanduk. Sepanjang jalan, saat dia melihat binatang buas mengejar mereka atau pria iblis bertanduk menghalangi jalan mereka, Qinlai akan segera mengeluarkan bom mendalam Terminator tanpa sepatah kata pun. Apa yang terjadi setelahnya selalu merupakan ledakan yang hebat. Mereka yang mengejar mereka atau menghalangi jalan mereka akan segera tercabik-cabik bersama dengan apa yang disebut pengepungan mereka. Mengandalkan bom mendalam Terminator, ledakan terus-menerus, dan sayap pelangi Song Tingyu, keduanya benar-benar meledakkan jalur darah dan menyerang hutan lebat di kejauhan. Ada lusinan lubang besar kemanapun mereka pergi, sampai ke lorong bawah yang jahat. Mereka telah menghancurkan ratusan binatang buas dan puluhan klan iblis bertanduk menjadi berkeping-keping. Bom mendalam Terminator ini benar-benar sesuatu yang mengesankan. Bisakah saya memiliki beberapa untuk dimainkan? Song Tingyu berbalik dan menatapnya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan senyum menggoda, aku juga ingin meledakkan beberapa musuh. Tepat pada saat itu, mereka tidak bisa lagi melihat kelompok binatang buas atau ras jahat di depan mereka. Di belakang mereka ada lusinan lubang raksasa orang-orang dari ras iblis bertanduk telah diledakkan sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar kehilangan keberanian. Mereka tidak berani mengejar mereka lagi. Mereka aman untuk saat ini. Paling tidak, mereka tidak perlu khawatir diserang untuk sementara waktu. Oleh karena itu Song Tingyu mengambil kesempatan untuk mengungkapkan ketertarikannya pada Terminator Profound Bomb. Kamu tidak mengolah seni roh guntur dan kilat. Bahkan jika kamu memegang bom mendalam Terminator, kamu tidak akan bisa menyalakannya. Mencengkeram 2 bom mendalam Terminator di tangannya, Qinlai mengerutkan kening dan menolak permintaannya secara langsung. Betapa pelit. Song Tingyu memutar matanya dengan menggoda ke arahnya, tetapi dia tidak bersikeras lagi. Namun, setelah terbang sebentar, dia tiba-tiba melepaskan tangannya. Qinlai langsung jatuh ke dalam hutan yang dipenuhi tanaman liar yang padat. Tumbuhan ini memiliki cabang seperti gigi gergaji yang tajam. Melihat mangsa jatuh ke arah mereka, mereka benar-benar tampak bersemangat dan mulai mengayunkan cabang seperti gigi mereka, siap untuk menjerat Qinlai dan memakannya saat dia menyentuh tanah. Qinlai terkejut. Sementara dalam hati mengutuk balas dendam wanita itu, dia buru-buru menyalurkan pemberantasan guntur surgawi dan menutupi seluruh tubuhnya dengan kilat biru. Bola petir biru dengan cepat terbentuk di masing-masing tangannya. Seperti matahari biru kecil, mereka jatuh ke bagian tanaman yang lebih tebal. Bang bang bang. Qinlai melindungi hidupnya dengan kilat yang berkali-kali lebih lemah dari bom mendalam Terminator. Petir setebal jari melesat keluar dan meledak di dalam tanaman pemakan manusia itu, menggorengnya sampai hangus hitam. Tubuh Qinlai menghantam cabang-cabang pohon sampai kepalanya berputar. Sementara itu, Song Tingyu telah turun dengan anggun dari langit dengan bantuan sayap pelanginya. Dia menyerupai peri suci yang telah turun ke bumi. Senyum bermain di bibirnya. Matanya menari dengan kepuasan saat dia berkata pelan saat masih di udara, aku memberimu tanganku untuk dipegang dan membiarkanmu mengambil keuntungan dariku untuk waktu yang lama, membawamu sejauh ini untuk melarikan diri dari binatang buas dan bertanduk. Pria iblis, namun Anda tidak mau meminjamkan saya beberapa bom mendalam Terminator untuk dimainkan. Anda layak untuk dilempar ke bawah, jadi. Bagaimana bokongmu?
Dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Qinlai menggosok pantatnya dengan tidak senonoh, memamerkan giginya dan menatapnya dengan marah. Baiklah, baiklah. Dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum tipis. Dia mendarat dengan mantap di samping Qinlai seperti makhluk surgawi yang diselimuti cahaya pelangi. Kami telah lolos dari satu bahaya, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama kami bisa mempertahankan ini. Ini adalah alam neter. Setiap binatang buas dan ras jahat akan melihat kita sebagai musuh bebuyutan mereka. Mereka akan melakukan apa saja untuk membunuh kita. Sama seperti bagaimana kamu dan Xie Jingxuan mengejar Soul Devouring Beast, kehadiran kami di sini seperti Soul Devouring Beast yang telah memasuki benua Scarlet Tide. Kami telah menjadi musuh publik. Song Tingyu menghela nafas sedikit. Apakah ada cara untuk kembali ke benua Scarlet Tide? Qinlai menahan amarahnya dan mulai mempertimbangkan pertanyaan ini dengan serius. Kami akan meninggalkan cara kami berasal, tentu saja. Namun, akan sulit untuk melakukannya saat ini. Mata indah Song Tingyu menatap ke arah lorong bawah yang jahat. Untuk saat ini, akan ada binatang buas dan para ahli dari ras iblis bertanduk berkumpul di sekitar pintu masuk lorong bawah yang jahat. Tidak mungkin untuk memasuki lorong evil bawah saat mereka masih ada. Jika medan gravitasi terbalik masih aktif, kita tidak akan bisa melewati lorong bawah yang jahat bahkan jika kita mencobanya. Binatang buas yang sangat kuat dan elit dari ras jahat tampaknya telah memasuki benua Scarlet Tide melalui lorong bawah yang jahat tadi, kata Qinlai. Sedikit ketakutan muncul di mata Song Tingyu saat dia mengangguk. Ya, dialah yang menciptakan medan gravitasi terbalik. Saya membawa Anda ke alam neter karena dia akan keluar dengan binatang buasnya. Jika kita masih terjebak ketika dia keluar dan tidak bisa melarikan diri, maka kita akan dengan mudah dibunuh olehnya. Dalam hal ini, kita mungkin juga mengambil risiko untuk jatuh ke alam neter dan melewatinya sama sekali. Bahkan dia tidak akan bisa melakukan apapun di dalam lorong bawah yang jahat. Kami masih hidup. Ini membuktikan bahwa keputusan Anda benar. Qinlai memuji. Tapi tentu saja, saya sangat jarang melakukan kesalahan. Song Tingyu tersenyum dan berseru dengan arogan. Jika aku yang memimpinmu untuk membunuh Soul Devouring Beast dan mengetahui kemampuanmu untuk memanggil petir dari surga, kamu pasti sudah diserap ke dalam keluarga Song sejak lama. Jika itu terjadi, hehe, Anda pasti sudah menjadi salah satu dari kami. Cahaya melintas di matanya. Tampaknya ada makna besar di balik kata-katanya. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan dan sangat percaya bahwa Qinlai akan jatuh ke dalam genggamannya cepat atau lambat. Dunia luar, Song Xiyuan, Xie Zizang, Zhan Tianyi dan kelompok aliansi surga mendalam dan 8 praktisi bela diri kuil ekstrim menempatkan diri mereka di luar kota persenjataan, menunggu dengan tenang suara ledakan dari bom mendalam Terminator. Namun, setelah menunggu lama, mereka masih belum mendengar ledakan dari kota persenjataan. Ekspresi Song Xiyuan berangsur-angsur berubah menjadi serius, mungkinkah sesuatu terjadi pada mereka? Seharusnya tidak ada. Kecepatan Flowing Cloud Rainbow Butterfly sangat cepat seharusnya tidak ada binatang buas yang mampu menandingi kecepatannya, Xie Zizang menghiburnya. Ditambah lagi, dengan kemampuan Tingyu, seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menghadapi ras jahat rata-rata. Keseriusan di mata Song Xiyuan tidak memudar. Dia masih khawatir ketika dia berkata, saya khawatir jika mungkin ada ras jahat peringkat tinggi yang datang. Waktu ini, masih terlalu cepat. Xie Zizang berkata lagi. Kelompok itu menunggu dengan tenang. Akhirnya, kupu-kupu pelangi awan mengalir muncul, terbang kembali sambil menangis sedih sepanjang perjalanan. Sosok Song Tingyu dan Qinlai tidak terlihat. Ekspresi Song Xiyuan dan Xie Zizang akhirnya berubah. Apa yang terjadi? Song Xiyuan berseru dengan tidak sabar. Kupu-kupu pelangi awan mengalir terbang ke arahnya dan berteriak dengan tergesa-gesa, menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya dan tanpa henti mendesaknya untuk menyelamatkan Song Tingyu. Apa? Mereka ditarik ke alam neter oleh medan gravitasi terbalik. Xie Zizang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Hanya ras jahat peringkat tinggi yang akan datang menggunakan medan gravitasi terbalik. Mereka benar-benar terjadi pada saat kedatangan ras jahat tingkat tinggi. Mereka bahkan ditarik langsung ke alam neter. Ini. Dia tidak mengatakan apa-apa setelah kata-kata itu. Tapi semua orang bisa mendengar artinya terlepas nasib Song Tingyu dan Qinlai berada dalam kesulitan. Tingyu telah memasuki alam neter. Dia benar-benar memasuki alam neter. Wajah Song Xiyuan pucat pasi. Dia tidak bodoh. Dia hampir langsung menyimpulkan akhir duet itu. Jika manusia dari benua Scarlet Tide secara tidak sengaja memasuki alam neter, nasib mereka tidak akan terkatakan. Ketika utusan jubah hijau 8 kuil ekstrim Zhan Tianyi mengetahui apa yang terjadi,
dia juga menghela nafas panjang, "Saudaraku Song, tolong tahan kesedihanmu dan berdamai dengan yang tak terhindarkan. Manusia yang masuk ke alam neter akan diburu oleh seluruh benua seperti ras jahat yang datang ke benua Scarlet Tide kita. Pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimana saya akan menjelaskan ini kepada kakak laki-laki saya?" Song Siyuan ditempa dengan kesedihan. Situasi telah memburuk dengan kedatangan ras jahat tingkat tinggi. Mendesah. Mari kita bersiap-siap untuk pertarungan yang sulit. Zhan Tianyi perlahan menjadi tenang. Baik aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim akan menghadapi kerugian besar. Mereka berdua anggap saja mereka adalah kelompok korban pertama. Baik itu dalam pikiran mereka atau melalui kata-kata mereka, mereka telah menghukum mati Qin Lai dan Song Tingyu. Mereka tidak berpikir bahwa keduanya bisa bertahan di alam neter. Mereka mungkin mengira aku mati. Di dalam Nether Realm, di dalam hutan lebat. Song Tingyu menarik sudut bibirnya untuk mengeluarkan senyum yang agak pahit. Lagi pula aku tidak punya ikatan. Qin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Kepak tutup-tutup. 3 binatang pemburu roh, masing-masing dengan panjang sekitar 6 hingga 7 meter, mengelilingi langit abu-abu gelap di atas. Mereka memiliki kemiripan dengan burung hantu tetapi lebih dari 10 kali lebih besar. Binatang pemburu roh semuanya adalah binatang bawah peringkat 3, setara dengan praktisi bela diri Realm pemenuhan. Mereka adalah binatang buas tipe burung dengan cakar tajam yang bisa merobek baja dan batu. Mereka paling suka memakan otak manusia dan memiliki wawasan yang tajam terhadap makhluk hidup dengan energi roh di dalamnya. Burung hantu yang dibesarkan Liang Zong adalah keturunan dari ras jahat dari alam neter. Mereka perlahan-lahan dibesarkan sebagai varian dari binatang pemburu roh. Dengan menerapkannya melalui seni pengorbanan darah yang unik untuk ras jahat dan mencampurkan darah binatang pemburu roh dengan sebagian dari garis keturunan binatang roh, mereka berhasil membangkitkan burung hantu yang tidak hanya dapat beradaptasi dengan lingkungan Nether Battlefield, tetapi juga ke alam roh. Karena darah burung hantu bercampur dengan darah segar dari binatang roh, ia tidak takut pada sinar matahari dan bahkan bisa terbang melewatinya. Namun, karena garis keturunannya tidak murni, peringkatnya sangat lemah dan ruang untuk pertumbuhannya hampir tidak ada. The Spirit Hunting Beast adalah binatang buas murni yang dibesarkan. Itu mungkin tidak dapat bertahan di lingkungan alam roh untuk waktu yang lama, tetapi di alam neter itu sangat kuat. 3 binatang pemburu roh telah berputar di atas hutan ini untuk waktu yang sangat lama, mencari Qin Lai dan Song Tingyu untuk melacak mereka dan memimpin para elit ras jahat untuk membunuh mereka. Itu juga karena binatang pemburu roh sehingga Song Tingyu dan Qin Lai tidak berani terbang di atas langit, malah berjalan dengan tenang di bawah naungan kanopi hutan yang lebat. Aku bisa menyembunyikan energi roh dan aura jiwa di tubuhku, mencegah binatang pemburu roh mendeteksi keberadaanku. Song Tingyu mengeluarkan pisau dingin yang berkilauan dan memotong akar pohon kuno yang rimbun. Cabang dan daun bergerigi pohon kuno ini bergetar hebat sebelumnya. Setelah akarnya ditusuk beberapa kali oleh pedang panjangnya, bagian terakhir dari kehidupan jahatnya terkuras habis. Di hutan ini, jenis pohon buas ini sangat berbahaya. Itu secara naluriah membenci mereka dan, saat mereka mendekati pohon jenis ini, mereka akan segera menyerang. Duo ini sudah terbiasa. Sepanjang jalan, saat mereka melihat jenis pohon kuno ini, mereka akan segera memotong kekuatan hidup jahat di dalam akarnya ini mencegah pohon kuno itu menyergap mereka. Saya dapat menutupi aura saya karena saya memiliki harta khusus yang dapat mengisolasi energi roh dan kekuatan hidup saya. Song Tingyu menatap Qin Lai dengan rasa ingin tahu dengan mata berkilauan. Bagaimana dengan kamu? Saya tidak melihat Anda mengeluarkan artefak roh atau mengenakan baju besi khusus. Mengapa binatang pemburu roh gagal melacakmu? Sepanjang jalan Spirit Hunting Beast telah terbang di atas kepala lagi dan lagi, mencari mereka. Song Tingyu khawatir dan ketakutan, yakin bahwa Qin Lai akan mengekspos posisi mereka. Namun Spirit Hunting Beast terus terbang melewati mereka lagi dan lagi, entah bagaimana gagal menemukan Qin Lai di bawah mereka. Dia memusatkan perhatiannya dan menyadari bahwa setiap kali binatang pemburu roh akan mendekat, kekuatan hidupnya, aura, dan bahkan bentuk jiwanya akan berubah seolah-olah semuanya telah disembunyikan dalam sekejap. Jika Qin Lai tidak tepat di sampingnya, bahkan dia akan berpikir bahwa Qin Lai telah menghilang ke udara tipis. Dia menutup matanya dan menyadari bahwa dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi di tubuh Qin Lai. Namun dia berdiri tepat di depannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa, pada saat itu, Qin Lai segera memasuki keadaan ketenangan tanpa pikiran. Dalam keadaan itu dia bisa secara ajaib menyatu dengan lingkungan, menjadi bagian darinya. Kekuatan hidupnya, energinya, aliran darahnya, dan medan magnet jiwanya, semua karakteristiknya akan sangat diperlambat oleh keadaan ketenangan tanpa pikiran.
Itu membuatnya seolah-olah telah berubah menjadi udara dan langsung menghilang dari dunia, terlepas dari genggaman siapapun. Secara alami dia tidak bisa dikurung dalam keadaan ini. Ini adalah alasan mengapa binatang pemburu roh tidak dapat melacaknya. Qinlai tidak menghilangkan keraguannya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan bertanya, kamu sepertinya punya tujuan. Kemana tujuanmu? Jika kamu memberitahuku bagaimana kamu bisa menghindari binatang pemburu roh, maka aku akan memberitahumu kemana tujuanku. Bagaimana dengan itu? Song Tingyu tersenyum indah dan menatapnya dengan mata berkilauan. Sangat adil, bukan? Qinlai tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap mata Song Tingyu dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, kamu berbeda dari sebelumnya. Sebelum, Song Tingyu terkejut. Dulu ketika 8 kuil ekstrim Mohe ada. Qinlai mengangguk. Jejak rasa malu tiba-tiba muncul di wajah Song Tingyu. Pesonanya segera muncul ke permukaan saat riak cahaya muncul di matanya yang indah. Seolah-olah itu bisa memikat pria manapun. Terakhir kali dia belum membersihkan benih pesona di dalam hatinya sehingga, ketika dia menghadapi Qinlai, dia akan tampak sangat jatuh cinta. Setiap tindakan dan setiap senyum dipenuhi dengan emosi. Begitulah cara dia berhasil menipu bahkan Mohe. Bahkan dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh sebelum menyerah membunuh Qinlai pada akhirnya. Dia tampak tulus karena jejak Qinlai ada di dalam hatinya saat itu, membuatnya merasa ingin mendekatinya. Sekarang, Song Tingyu telah mengatasi masalah yang dibawa oleh konsepnya menjadi bumerang. Hati dan pikirannya tidak memiliki benih pesona lagi, jadi tentu saja dia kehilangan kelemahannya juga. Oleh karena itu, ucapan, ekspresi, dan tindakannya sedikit berbeda dari sebelumnya. Qinlai dengan jelas memperhatikan perbedaan ini. Situasi itu tidak akan terjadi lagi. Song Tingyu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan tersenyum ringan. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Saya telah mengalaminya secara langsung dan merasa cukup menyenangkan. Namun, itu juga terlalu pasif, dan saya tidak suka bersikap pasif. Saya suka mengambil inisiatif dan meraih hati seseorang. Saya tidak suka sebaliknya. Dia tersenyum pada Qinlai. Qinlai tidak mengerti arti di balik kata-katanya. Dia juga tidak menjelaskan. Duo ini menemukan tempat untuk bersembunyi dan duduk. Mereka mengeluarkan batu roh mereka untuk pulih. Mereka tidak dapat menyerap energi iblis bawah untuk berkultivasi di dalam alam neter dan dipaksa untuk menghabiskan energi roh untuk melindungi tubuh mereka setiap saat untuk memurnikan energi iblis bawah yang mereka hirup ke paru-paru mereka. Oleh karena itu konsumsi energi roh mereka sangat besar. Setiap kali mereka berjalan sejauh manapun, mereka harus meminjam energi roh di dalam batu roh dan pil roh untuk mengisi kembali diri mereka sendiri, menjamin bahwa lautan roh mereka selalu dalam keadaan penuh sehingga mereka dapat menghadapi bahaya setiap saat. Meskipun Qinlai memiliki pendapatnya sendiri terhadap lingkungan Nether Realm yang mengerikan, kata-kata Song Tingyu membuatnya merasa sedikit lebih baik, bersikaplah puas. Dunia Nether mungkin sulit bagi kita, tetapi itu belum terlalu buruk. Ketika ras jahat memasuki alam roh mereka akan terkena sinar matahari yang kuat yang jauh lebih sulit bagi mereka. Mereka hanya bisa beroperasi di malam hari dan mereka mungkin merasa lebih buruk dari kita setelah menyerap energi roh. Di bawah pohon kuno yang membutuhkan 10 orang untuk sepenuhnya mencakup, 3 binatang pemburu roh berlutut di belakang seseorang. Pria ini adalah anggota dari ras iblis bertanduk. Dia mengenakan baju besi binatang hitam dan memiliki 4 tanduk melengkung yang melapisi bagian belakang lehernya. Cahaya gelap dan jahat bersinar dari jauh di dalam pupil coklat gelapnya. Tingginya 2,5 meter dan tubuhnya tampak seperti batu hitam. Dia memberikan perasaan tidak bisa dihancurkan. Dia memegang palu raksasa yang ditempa dari tengkorak binatang buas yang dipenuhi dengan duri jelek. Ada darah di duri. Dia sepertinya sudah lama menunggu. Song Tingyu dan Qinlai telah melakukan perjalanan diam-diam dan menghindari daerah yang mereka anggap berbahaya, sampai mereka mencapai pohon kuno ini. Mereka segera melihat orang ini dari ras iblis bertanduk. Klan iblis bertanduk dengan 4 tanduk melengkung. Seru Song Tingyu saat tatapannya menjadi serius. Setara dengan praktisi bela diri Nether Passage Realm. Qinlai menjadi pucat. Berkat penjelasan Song Tingyu, Qinlai juga tahu bagaimana mengidentifikasi peringkat dalam ras iblis bertanduk. Mereka yang memiliki tanduk melengkung di belakang leher mereka setara dengan praktisi bela diri Realm Refinement. Mereka yang memiliki 2 tanduk setara dengan praktisi bela diri Natal Opening Realm. Dengan logika ini, yang satu ini dengan 4 tanduk melengkung sebanding dengan ahli alam Nether Passage. Aku tahu kamu akan melewati tempat ini. Dia berkata dengan dingin dalam bahasa Nether Realm. Dia telah menunggu kita untuk waktu yang sangat lama. Qinlai berkata lembut kepada Song Tingyu. Ekspresinya tegas saat dia menatap elit iblis bertanduk ini.
Song Tingyu sedikit mengernyit dan menatapnya, lalu ketiga binatang pemburu roh, sebelum berkata dengan suara kecil, bisakah kamu membunuhnya langsung dengan bom mendalam Terminator? Saya akan mencobanya. Dia mengeluarkan bom mendalam Terminator dan melihat elit iblis bertanduk dari jauh, menghitung jarak di antara mereka di kepalanya. Namun, elit iblis bertanduk tampaknya mengenali bom mendalam Terminator, dan saat dia melihatnya mengeluarkannya, jejak ketakutan muncul di pupil matanya yang gelap dan dalam. Tiga binatang pemburu roh yang berlutut di bawahnya tiba-tiba melolong panjang sebelum terbang ke udara secara bersamaan. Elit iblis bertanduk juga melompat ke udara, mendarat di salah satu binatang pemburu roh. Dia mengangkat palu raksasanya dan menatap dingin ke arah Qin Lai dan Song Tingyu di udara. Aku tidak bisa dengan mudah menyerangnya saat dia di udara seperti ini. Saya tidak bisa secara akurat melemparkan bom mendalam Terminator padanya. Saat Qin Lai melihat bahwa elit iblis bertanduk telah mundur, ekspresinya berubah dan dia segera menyerah. Maksudmu bom mendalam Terminator milikmu tidak berguna sekarang. Song Tingyu meliriknya dan tampak sedikit frustrasi. Kurasa aku harus melakukan ini sendiri. Mata Qin Lai berbinar. Sampai hari ini dia masih belum menemukan alam sejati wanita ini. Dia tidak tahu persis tingkat kekuatannya, tetapi dia tahu bahwa dia sangat berbahaya dan medan biomagnetiknya sangat kuat. Dia yakin Song Tingyu ini pasti sangat menakutkan. Kemampuannya pasti tidak terbatas hanya menjadi peri yang menggoda pria. Wosh wosh wosh. Elit iblis bertanduk tiba-tiba mulai memutar palu raksasanya saat berada di atas binatang pemburu roh. Palunya ditempa dari tengkorak binatang raksasa. Itu seperti batu kilangan raksasa yang dihiasi duri tajam dan berdarah. Jelas bahwa senjata itu memiliki banyak pembunuhan di bawah ikat pinggangnya. Elit iblis bertanduk mengayunkan palunya, mengarahkannya ke arah mereka seperti meteor. Tiga hantu binatang buas yang menakutkan muncul dari dalam palu dan melolong. Setengah dari tiga makhluk buas terhubung ke palu raksasa, dan setengah lainnya melolong seolah-olah tubuh mereka telah diregangkan dan ditarik. Mereka menggigit dan merobek ke arah Qin Lai dan Song Tingyu. Ledakan pikiran yang gelap, menjengkelkan, menindas, haus darah, keras dan dingin dari palu raksasa terasa seperti bilah tajam yang turun, seperti langit menimpa mereka. Itu membentuk kesadaran jahat yang menusuk hati dan pikiran Qin Lai dan Song Tingyu. Ini sama dengan metode serangan Soul Devouring Beast saat itu. Hati-hati dengan serangan pikiran jahatnya. Song Tingyu berteriak. Qin Lai tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Semburan kesadaran jahat berputar-putar dengan segala macam hal negatif yang menjengkelkan dan telah menusuk pikirannya seperti pedang. Dia segera memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan. Qin Lai memiliki perasaan yang menakutkan bahwa seseorang sedang mengaduk otaknya dengan pisau tajam ke titik di mana ia berubah menjadi Go. Dia merasa seolah-olah pikirannya akan hancur berkeping-keping dan diserap ke dalam palu raksasa. Namun, perasaan menakutkan ini hanya berlangsung sesaat. Cahaya pemurni yang hangat dan lembut dilepaskan dari orb penekan jiwa di tengah dahinya. Tampaknya mampu memurnikan semua pikiran jahat yang menyerbu pikirannya. Dalam waktu singkat, itu membuyarkan semua pikiran negatif, dingin, jahat, menjengkelkan dan haus darah dari benaknya. Qin Lai segera pulih. Ketakutannya sebelumnya telah hilang dari hatinya dan dia bisa mengamati dengan tenang dari pinggir lapangan. Dia melihat Song Tingyu mengulurkan tangan putihnya yang ramping, mengangkatnya dengan anggun untuk meraih tiga makhluk buas. Cahaya prismatik terbang keluar dari tangannya yang bersih dan lembut dan menebas ketiga makhluk buas seperti pedang tajam yang tidak bisa dihancurkan. Ketiga hantu itu hancur berkeping-keping, jiwa mereka mengalami nasib yang sama dan menghilang seperti debu. Pop pop pop. Tiga suara renyah datang dari dalam palu raksasa yang turun. Tampaknya jiwa binatang buas itu telah meledak. Namun, palu raksasa itu membawa serta gelombang pasang kejahatan, meluncur ke arah tengkorak Song Tingyu dengan kekuatan dan momentum yang tak terbendung. Orang itu berencana untuk membunuhnya terlebih dahulu. Setan bertanduk dengan 4 tanduk sama kuatnya dengan ahli alam Nether Passage. Namun, tanduk keempatmu itu pasti sudah tumbuh belum lama ini. Song Tingyu mengangkat kepalanya dan tertawa pelan pada elit iblis bertanduk. Dia mengangkat tangannya lagi, seolah ingin meraih palu raksasa yang turun. Palu itu seukuran batu kilangan dan ditutupi dengan duri jelek. Duri itu setajam jarum dan, pada pandangan pertama, mereka bisa disalahartikan sebagai landak yang terlalu besar. Hati-hati, Qin Lai berteriak tanpa sadar. Song Tingyu tersenyum ringan. Tangannya ditutupi lapisan cahaya pelangi dan, dalam sekejap, seolah-olah dia mengenakan sarung tangan pelangi. Kemudian dia mengepalkan jari-jarinya dan mengayunkannya ke arah palu raksasa. Tinju kecilnya yang lucu bersinar dengan cahaya pelangi yang luar biasa. Ledakan. Palu yang ditempa dari tengkorak binatang raksasa menghantam tinjunya yang kecil dan langsung menghilang dalam semburan debu.
Palu raksasa itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Qinlai sangat terkejut sehingga dia bisa pingsan. Elit iblis bertanduk juga memucat saat dia berteriak, menamparkan binatang pemburu roh di bawahnya dengan ketakutan. Dia mendesak binatang pemburu roh untuk segera meninggalkan tempat ini. Sudah terlambat. Song Tingyu tersenyum indah. Sayap pelangi di bawah lengannya melebar sekali lagi, dan seperti sinar pelangi warna-warni, dia melesat ke langit. Banyak pita warna-warni terbang keluar dari lengan bajunya. Pita itu seperti sinar pelangi, mengikat 3 binatang pemburu roh dan elit iblis bertanduk dengan 4 tanduk dengan erat. Kesini, Song Tingyu menarik dengan kuat. Spirit Hunting Beast sepanjang 6 atau 7 meter seharusnya terbang tinggi di langit seperti elang raksasa. Namun, pada saat ini, mereka semua berteriak ketakutan saat kekuatan yang kuat membawa mereka meluncur ke tanah. Elit iblis bertanduk dengan 4 tanduk juga jatuh bersama mereka. Dia jatuh dari udara, berputar dan berteriak panik. Sementara Qinlai menatap seperti ayam kayu, Song Tingyu terjun dari posisinya di udara dan sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya ke udara saat pedang ganas memancarkan warna pelangi yang bersilangan pada Spirit Hunting Beast dan klan Hornet Demon, memberikan pukulan fatal pada tubuh mereka. Dia membunuh 3 binatang pemburu roh dan demonilite bertanduk dengan 4 tanduk, yang setara dengan ahli alam Nether Passage, dengan sangat mudah. Wajah Qinlai tiba-tiba berkedut. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Song Tingyu menatapnya dengan mata cerah dan senyuman sebelum berkata dengan agak tak berdaya, aku juga tidak suka membunuh atau berkelahi, saya lebih suka membuat musuh saya mundur tanpa bertarung. Tapi aku tidak tahu bagaimana berbicara dalam bahasa Nether Realm dan, aku juga tidak bisa memikat orang menyebalkan jelek dari iblis bertanduk ini dengan kecantikanku. Karena kamu tidak berguna, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melakukan ini. Tidak berguna, Qinlai tersenyum pahit. Dibandingkan dengan Song Tingyu, yang tampil sekuat binatang purba yang ganas, dia memang terlihat tidak berguna saat ini. Tanpa bisa meminjam kekuatan bom mendalam Terminator, dia hanyalah seorang praktisi bela diri yang lemah di puncak alam pembukaan Natal. Di alam Nether ini, ada terlalu banyak binatang buas dan ras jahat yang bisa membunuhnya. Bahkan sebagian dari kekuatan tanaman Nether Realm bisa mencekiknya hidup-hidup jika dia tidak siap. Aku tidak suka ketika orang tidak melihat sisi anggun dan sopanku, Song Tingyu meliriknya dan berkata pelan. Para pria yang melihatku seperti ini di masa lalu kebanyakan memiliki akhir yang buruk. Wajah Qinlai sedikit memucat. Hehe, lihat dirimu sendiri. Aku hanya bermain denganmu. Song Tingyu mengayunkan pedang tajam di tangannya, menikam mayat para Spirit Hunting Beast dan elit iblis bertanduk beberapa kali sambil cekikikan. Kemudian dia mengeluarkan kristal giok heksagonal yang memiliki bintik-bintik kuning keruh di dalamnya. Titik terang di atasnya berkedip terus-menerus saat dia menekannya ke mulut elit iblis bertanduk. Gelombang energi jiwa yang sangat lemah datang dari elit iblis bertanduk yang sudah mati. Cahaya kecil yang tersebar tampaknya tertarik oleh kristal giok heksagonal dan dengan cepat diserap olehnya. Kristal giok menjadi lebih suram. Bintik-bintik kuning di dalamnya perlahan bertambah besar. Benda apa ini? Qinlai bertanya dengan heran. Kristal fragmen memori, jawab Song Tingyu sembarangan. Untuk apa? Qinlai melanjutkan. Ketika makhluk hidup mati, jiwa mereka akan tersebar ke seluruh dunia. Tapi, jika hanya mati baru-baru ini, maka ingatan jiwa tidak akan langsung hilang. Kristal fragmen memori ini mampu menyerap dan menyimpan kenangan itu sebelum menghilang. Song Tingyu memandangnya. Ketika Mohe mengatakan bahwa dia akan mengekstrak ingatanmu untuk memperoleh metode penempaan bom mendalam Terminator dan memahami rahasia dari 12 pilar pola roh, dia telah merencanakan untuk menggunakan kristal fragmen memori ini. Alis Qinlai berkerut. Segera memori fragmen kristal tumbuh lebih terang dan bintik-bintik kuning di dalamnya tumbuh sangat besar, seolah-olah banyak kenangan yang menghuninya. Datang, Anda akan menafsirkan kenangan di dalamnya dan melihat sendiri pengalaman hidup elit iblis bertanduk ini. Song Tingyu tiba-tiba memberikan memori fragmen kristal kepadanya. Memori fragmen kristal masih memiliki air liur, darah, dan semacam cairan lengket di atasnya. Itu membuat seseorang mual. Ambil cepat. Melihatnya menolak untuk menerimanya, Song Tingyu memaksakannya ke tangannya sebelum mengambil sapu tangan dan menyeka kotoran dari tangannya. Kamu memahami bahasa Nether Realm sehingga akan lebih mudah bagimu untuk menafsirkan ingatan di dalamnya. Saya ingin Anda menentukan arah Nether Battlefield. Kita harus kembali ke benua Scarlet Tide dan kita bisa melalui lorong bawah jahat atau medan perang Nether. Ada terlalu banyak elit dari ras jahat yang berkumpul di lorong bawah jahat sekarang, belum lagi medan gravitasi terbalik yang diaktifkan. Karena itu kami tidak punya pilihan selain kembali melalui Nether Battlefield. Song Tingyu menyeka tangannya sambil menjelaskan.
Saya mungkin memiliki tujuan tetapi saya tidak tahu arah atau lokasi pasti dari Nether Battlefield. Itu sebabnya saya perlu mengekstrak ingatannya dan meminta Anda menafsirkannya. Orang ini adalah elit bertanduk 4 dari ras iblis bertanduk. Dia harus tahu cara memasuki Nether Battlefield dari Nether Realm. Memegang kristal fragmen memori yang ditutupi dengan jejak darah, air liur, dan cairan lengket, Qinlai menunjukkan ekspresi jelek. Memori jiwa yang murni tidak memiliki batasan bahasa, kan? Jiwa makhluk hidup manapun akan dapat berinteraksi dengan yang lain dan ingatan terbentuk dari pecahan jiwa seseorang. Bahkan jika kamu tidak mengerti bahasa Nether Realm, itu tidak menghalangimu untuk menafsirkan ingatannya, kan? Makhluk hidup berpangkat tinggi dapat berinteraksi dengan jiwa, dan interaksi tersebut tidak akan dibatasi oleh bahasa seseorang sama sekali. Artinya, tidak ada kesulitan apapun bagi Song Tingyu untuk menafsirkan ingatan di dalam memori fragmen kristal. Melihat bahwa Qinlai tidak tertipu, Song Tingyu menjulurkan lidahnya sebelum berkata dengan tatapan menyedihkan, "Kamu tidak akan membiarkan aku memegang benda menjijikkan seperti itu hanya untuk menafsirkan kenangan, kan?" Qinlai mendengus sekali dan berkata, "Aku akan melakukannya, tapi katakan saja yang sebenarnya lain kali. Aku benci ketika orang membohongiku." "Baiklah, baiklah, aku tidak akan berbohong lain kali," Song Tingyu berkata dengan lembut. Qinlai mengangguk. Dia membiarkan kesadaran pikirannya menyelinap ke dalam memori fragmen kristal di tangannya, menyelidiki seluruh sejarah hidup praktisi bela diri Hornet Demon. Tidak sulit untuk menginterpretasikan sebuah memori. Untuk seorang ahli yang berpengalaman dalam prasasti diagram roh seperti Qinlai, tugas menafsirkan memori jauh lebih sederhana. Mencengkeram kristal fragmen memori, gumpalan kesadaran pikiran Qinlai menyelinap ke dalam kristal seolah-olah memasuki papan roh atau artefak. Pikirannya seperti rantai yang mencapai langsung ke pusat kristal fragmen memori. Dengan itu, dia menyentuh bintik-bintik kuning cerah di dalamnya. Bang! Salah satu bintik kuning hancur dan potongan-potongan ingatan ditampilkan di dalam pikirannya seperti cahaya yang mengalir dan tersebar. Masing-masing dari bintik kuning cerah ini terkait dengan hal terpenting dalam kehidupan elit iblis bertanduk ini. Saat Qinlai mengganggu mereka, potongan ingatan yang terkandung di dalamnya akan menyembur keluar dan membentuk banyak gambar dan pemandangan. Qinlai memusatkan pikirannya, menutup matanya dan terus-menerus mengetuk bintik-bintik kuning cerah. Dengan cara ini, dia bisa melihat banyak pemandangan berbeda dan banyak potongan pengalaman hidup. Klan iblis bertanduk ini bernama Kun Sen. Dia lahir di suku normal kecil dari ras iblis bertanduk dan menerima pelatihan tempur sejak usia muda. Para tetua dari ras iblis bertanduk akan mengumpulkan semua anak dan mengajari mereka seni kultivasi dan keterampilan tempur dari alam neter. Pada usia yang sangat muda, mereka diberi tugas di pegunungan di luar klan untuk berburu binatang buas dan mengumpulkan pengalaman tempur. Bakat Kun Sen tidak terlalu luar biasa tetapi dia berusaha keras untuk berkultivasi. Dia mengerahkan semua upayanya untuk berkultivasi dengan hampir tidak ada waktu untuk kesenangan. Perilaku pekerja kerasnya secara bertahap diakui oleh para tetua klan dan, seiring bertambahnya usia, kekuatannya terus meningkat. Ketika dia menumbuhkan tanduk melengkung keduanya, dia diatur untuk berpartisipasi dalam Nether Battlefield dan bertarung melawan praktisi bela diri dari benua Scarlet Tide yang ditempatkan di sana. Dia telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Banyak pemandangan baru lahir dari setiap pertempuran dan, melalui setiap pertempuran, dia mampu memahami esensi pertempuran. Dia secara bertahap meningkatkan dirinya sendiri. Para tetua dari ras iblis bertanduk mengatakan bahwa tanah kelahiran mereka telah ditempati oleh orang asing dan bahwa mereka diasingkan ke alam neter, bahwa alam roh dan benua pasang merah adalah rumah mereka. Di mata Kun Sen, manusia di benua Scarlet Tide itu jahat, gila, dan menjijikkan. Mereka telah menduduki dunia yang awalnya milik mereka dan mengasingkan mereka ke tempat ini. Mereka bahkan telah mengatur semua jenis pertahanan dan melarang mereka kembali ke benua Scarlet Tide, membuat mereka kehilangan kesempatan untuk melangkah ke tanah asal mereka lagi. Itulah mengapa mereka membenci setiap manusia dari benua Scarlet Tide dan hanya berusaha untuk menembus pertahanan mereka dan berbaris keluar dari Nether Battlefield. Untuk tujuan ini, klan yang tak terhitung jumlahnya telah mati di Nether Battlefield. Prajurit yang tumbuh dan berkultivasi bersamanya tetap berada di Nether Battlefield selamanya sebagai mayat. Dia bahkan pernah mencintai seorang gadis iblis bertanduk sebelumnya tapi dia dibunuh dan dipenggal di Nether Battlefield. Dia membenci semua umat manusia. Dia hanya memiliki satu obsesi di hatinya untuk membantai jalannya ke benua Scarlet Tide dan membunuh setiap manusia. Ini adalah tujuan utama suku mereka dan ras iblis bertanduk. Untuk mencapai tujuan ini, setiap generasi bekerja keras, mengumpulkan kekuatan mereka, dan menyerang Nether Battlefield lagi dan lagi. Mereka tidak akan pernah mundur.
Mencengkeram kristal fragmen memori dan mengetuk satu demi satu titik kuning cerah, Qinlai mengaktifkan banyak rumpun ingatan dan menyaksikan adegan-adegan yang dimainkan di depannya. Perlahan-lahan, dia mendapat ilusi bahwa dia sendiri adalah Kun Sen. Dia bisa merasakan perasaan kuat yang sama yang hadir dalam ingatan perasaan dari ras iblis bertanduk juga makhluk hidup tingkat tinggi yang mengalami cinta, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan mereka cita-cita dan keinginan mereka sendiri. Selain penampilan dan metode kultivasi, praktisi bela diri setan bertanduk bernama Kun Sen ini tidak jauh berbeda dengan manusia di benua pasang surut. Adegan-adegan itu berubah dan bermain di benaknya terus-menerus. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu sejak dia mengaktifkan semua bintik kuning cerah, menafsirkan ingatan sampai memori fragmen kristal tidak lagi bersinar. Namun dia masih mencengkeram kristal fragmen memori dalam keadaan kesurupan. Seolah-olah dia masih tenggelam dalam dunia Kun Sen dan tidak dapat menarik diri. Seolah-olah dia masih bisa merasakan pengaruh kehidupan Kun Sen. Song Tingyu tidak mengatakan apa-apa sejak Qinlai mencengkeram memori fragmen kristal. Sebaliknya, dia hanya mengawasinya dengan tenang. Dia bisa merasakan fluktuasi pikiran yang sangat intens dari tubuh Qinlai. Dia tahu bahwa pikiran Qinlai telah masuk jauh ke dalam memori fragmen kristal dan bahwa dia mengalami kenangan dan pengalaman hidup Kun Sen. Senyum aneh muncul di wajahnya yang indah. Matanya yang indah berkilauan saat dia menatap ekspresi Qinlai dengan saksama, menangkap setiap kerutan, setiap ketegangan, setiap ketakutan, setiap kegembiraan, dan setiap kesedihan di wajahnya. Setelah waktu yang sangat lama, Qinlai membuka matanya seolah-olah dia telah keluar dari ruang dan waktu lain. Matanya tanpa emosi. Tidak ada lagi cahaya di memori fragmen kristal. Tidak ada fragmen memori yang tersisa. Kembalikan kristal fragmen memori kepadaku. Song Tingyu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Bahkan ada sapu tangan yang menutupinya ini untuk menghindari menyentuh air liur lagi. Qinlai tanpa sadar mengembalikan memori fragmen kristal padanya. Dia masih linglung. Adegan tanpa akhir muncul dan bertransisi begitu jelas di kepalanya ini adalah pengalaman hidup Kun Sen. Qinlai, Song Tingyu berseru dengan lembut. Seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air ke atas kepalanya, energi yang lembut dan jernih mencapai langsung ke dalam pikiran dan kesadarannya seolah menyapu bersih dari keraguan. Dia tiba-tiba bergidik, cahaya aneh di matanya. Kemudian dia akhirnya terbangun dan melihat ke arah Song Tingyu. Ekspresinya rumit ketika dia berkata, "Saya pikir saya melihat kehidupan Kun Sen. Seolah-olah saya telah mengalami semua yang dia alami. Baru saja, saya merasa seperti saya adalah anggota dari ras iblis bertanduk, dan bahwa saya berjuang keras untuk cita-cita utama ras iblis bertanduk." Kun Sen. Song Tingyu tersenyum ringan. Itukah nama klan iblis bertanduk itu? Qinlai mengangguk dan berkata dengan nada aneh. Ras jahat ini juga memiliki daging dan darah jiwa dan emosi cita-cita dan keinginan untuk masa depan. Ekspresi Song Tingyu berubah serius. Setiap makhluk hidup tingkat tinggi dan kehidupan cerdas memiliki semua yang Anda katakan. Sifat ras jahat dari alam neter tidak terlalu berbeda dari kita. Satu-satunya perbedaan adalah penampilan kami, cara bela diri kami berkultivasi, tubuh kami. Qinlai menatapnya dengan heran. Kamu pernah menafsirkan ingatan iblis bertanduk sebelumnya. Saya tidak perlu menafsirkan seseorang untuk mengetahui bahwa tidak ada perbedaan nyata antara kami dan mereka. Ini karena aku pernah bertarung melawan mereka di Nether Battlefield sebelumnya. Saya tahu mereka cerdas dan saya tahu kekuatan mereka, kata Song Tingyu lembut. Mereka berusaha untuk berjuang masuk ke benua Scarlet Tide, alam roh dan tanah asli di hati mereka. Mereka percaya bahwa tanah yang kita tinggali adalah tanah asal mereka dan nenek moyang kita mengasingkan mereka ke alam neter, meletakkan segala macam pertahanan dan melarang mereka mengembalikan tanah asal mereka selamanya, kata Qinlai pelan. Beberapa hal yang dia yakini benar dan beberapa tidak. Semua hal yang dia ketahui dan pelajari berasal dari tetua iblis bertanduk. Begitulah cara mereka membesarkan prajurit mereka melalui cuci otak. Song Tingyu tersenyum. Apa yang benar, dan apa yang tidak? Qinlai mengerutkan kening. Kamu perlu mengalami sendiri beberapa dari masalah ini. Anda perlu memahaminya sendiri. Pengalaman-pengalaman ini juga merupakan bagian dari mengembangkan cara bela diri Anda dan sesuatu yang harus Anda lalui untuk mengasah diri Anda lebih jauh. Secara bertahap, Anda akan menyadari kebenaran, kata Song Tingyu dengan sangat serius. Setelah diam beberapa saat, Qinlai tidak lagi mengajukan pertanyaan dan mengangguk, berkata, saya menemukan arah Nether Battlefield. Bagus. Song Tingyu tampak termotivasi. Alasan utama saya meminta Anda menafsirkan ingatan itu adalah untuk mengetahui lokasi Nether Battlefield. Kita tidak bisa melewati lorong bawah yang jahat sekarang, jadi kita hanya bisa kembali ke benua Scarlet Tide melalui Nether Battlefield.
Itu ke arah itu. Itu sangat jauh dari sini. Qinlai mengingat ingatan Kun Sen dan menunjuk. Dari lokasi mereka, orang akan melihat gunung besar ke arah yang dia tunjuk. Gunung raksasa itu menusuk langsung ke awan, berdiri tegak di tengah-tengah energi iblis bawah hitam yang tebal. Tidak apa-apa selama kita tahu kemana kita akan pergi. Song Tingyu berkata dengan percaya diri. Setelah itu, duo itu kemudian menuju ke arah itu. Di dalam hutan, mereka dengan hati-hati menghindari serangan baru ras iblis bertanduk dan beringsut sedikit demi sedikit menuju Nether Battlefield. Selama beberapa hari berikutnya, gambar akan muncul di benak Qinlai terus-menerus itu adalah pengalaman hidup Kun Sen. Gambaran yang sangat jelas ini terkadang menjadi semacam siksaan baginya. Itu akan menyebabkan dia menjadi bingung tentang identitasnya sendiri, suatu kondisi yang secara bertahap semakin memburuk. Kadang-kadang dia tiba-tiba merasakan kebencian dan tatapannya ke arah Song Tingyu akan bersinar dengan niat membunuh. Dia akan merasakan keinginan yang kuat untuk membunuh Song Tingyu. Hari ini, dia benar-benar gagal mengendalikan kebencian di hatinya dan menyerang. Dia telah mengumpulkan energinya, menutupi dirinya dengan kilat, dan menyerangnya saat dia pulih menggunakan batu roh. Song Tingyu bahkan tidak membuka matanya ketika dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya yang tertutup cahaya pelangi. Ledakan. Tubuh pengisiannya diledakkan oleh cahaya pelangi. Dia terbang selama puluhan meter sebelum akhirnya menabrak tanah. Dia telah jatuh ke dalam sekelompok semak-semak dan terjerat erat oleh pohon-pohon yang haus darah. Mereka hampir mencekiknya sampai mati. Butuh banyak usaha sebelum dia berhasil keluar dari semak-semak. Rasionalitasnya juga telah kembali. Kemudian dia diam-diam duduk dan tampak agak terkejut dan tidak yakin tentang Song Tingyu. Setelah beberapa saat, Song Tingyu mendapatkan kembali kekuatannya melalui batu roh. Dia membuka matanya dan tersenyum riang pada Qinlai. Dia tidak marah dan malah menjelaskan kepadanya dengan nada pengertian, sebelum danau jiwamu terbentuk, kamu akan melihat manifestasi yang tak terhitung jumlahnya dan merasakan banyak pikiran yang membingungkan. Bahwa kehidupan Kun Sen telah membantu Anda berjalan dan mengalami jalan menuju manifestasi. Hanya karena dia berasal dari ras asing, pengalamannya sedikit memengaruhi Anda, menyebabkan emosi Anda terkadang menjadi tidak stabil. Dia sepertinya tahu dari awal bahwa Qinlai akan mengalami kondisi seperti itu. Dia berbicara dengan percaya diri dan santai. Santai. Setelah danau jiwa Anda terbentuk, perasaan membingungkan itu tidak akan mengganggu Anda lagi. Danau jiwa. Qinlai terkejut. Senyum Song Tingyu sangat menawan. Danau jiwa dapat dianggap sebagai cermin jiwa yang mencerminkan manifestasi kehidupan. Anda akan dapat melihat diri Anda lebih jelas dan melihat ke-9 istana Natal secara langsung. Anda akan dapat melihat perubahan energi di dalam diri Anda, daging Anda, darah Anda, dan setiap bagian kecil dari diri Anda. Setelah berhenti sejenak, Song Tingyu menyimpulkan, pembentukan danau jiwa berarti Anda telah memasuki alam manifestasi. Alasan Anda melihat ilusi dalam pikiran Anda, mengapa emosi Anda menjadi tidak stabil, adalah karena Anda akan membentuk danau jiwa Anda. Qinlai tercengang. Setelah berhenti sejenak, dia membungkuk dalam-dalam ke Song Tingyu dan berkata dengan tulus, terima kasih telah mengizinkan saya untuk menafsirkan kenangan di dalam memori fragmen kristal, Nona Song. Setelah itu, Qinlai dan Song Tingyu terus maju ke arah Nether Battlefield. Pengejar dari ras iblis bertanduk terus muncul dan menyerang mereka. Namun, di depan Song Tingyu yang sangat kuat dalam menyerang, gelombang terdekat dari prajurit iblis bertanduk terbunuh tanpa ampun. Setelah membunuh orang-orang itu, dia akan menggunakan memori fragmen kristal untuk mengekstrak ingatan mereka dan membiarkan Qinlai menganalisisnya. Qinlai secara bertahap menyadari bahwa menganalisis ingatan di dalam memori fragmen kristal dan mengalami kehidupan orang lain sangat membantu untuk membentuk danau jiwanya. Dia bisa dengan cepat memantapkan dirinya dan melangkah ke alam manifestasi. Untuk menerobos ke alam manifestasi, seseorang perlu melihat puluhan ribu manifestasi kehidupan. Mereka perlu mengalami sesuatu yang menggerakkan mereka dan mengumpulkan pengalaman-pengalaman itu. Ketika Yi Yuan mencapai puncak alam pembukaan Natal, dia telah memilih untuk meninggalkan Laut Kabut Ungu dan menempuh jarak yang sangat jauh untuk datang ke Sekte Persenjataan. Dia telah menemani Lian Rou dengan identitas murid Sekte Luar. Dia melakukan ini karena kasih sayangnya kepada Lian Rou. Yi Yuan juga melakukannya untuk pengalaman yang tak terlupakan. Dia membutuhkan pengalaman yang bukan dari Laut Kabut Ungu untuk membantunya melangkah ke alam manifestasi. Praktisi bela diri yang mencapai alam pembukaan Natal biasanya akan memilih untuk melakukan perjalanan panjang. Mereka akan meninggalkan lingkungan yang mereka kenal untuk pergi ke tempat baru dan berinteraksi dengan orang asing atau melalui pengalaman yang berbahaya. Mereka akan mencari pengalaman hidup baru. Melalui pengalaman ini, mereka akan menemukan cara untuk melangkah ke alam manifestasi.
Yi Yuan pergi ke sekte persenjataan untuk pengalaman ini. Pang Feng menemani adiknya ke sekte persenjataan. Selain tujuan awal mereka, mereka datang untuk mengalami lingkungan baru dan mengumpulkan pengalaman mereka dalam hidup. Tujuan mereka adalah untuk bersiap memasuki alam manifestasi. Qin Lai telah mengalami serangkaian peristiwa di sekte persenjataan. Dia membantu sekte persenjataan melawan 5 kekuatan, memanggil Sue Li, memalsukan bom mendalam Terminator, dan menggunakan bom mendalam Terminator untuk membunuh penjajah dari 5 kekuatan. Kemudian dia membuka lorong bawah yang jahat dan bernegosiasi dengan aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim sebelum jatuh ke alam bawah. Untuk menggunakan kristal fragmen memori untuk lebih merenungkan kehidupan. Pengalaman dan pemandangan yang belum pernah dilihatnya adalah semacam akumulasi-akumulasi kehidupan. Akumulasi kehidupan Qin Lai tidak pernah sedikit. Menambahkan apa yang dia alami melalui memori fragmen kristal, akumulasinya hampir selesai. Hari ini, dia sekali lagi menggunakan kristal fragmen memori untuk mengalami kehidupan seorang praktisi bela diri iblis bertanduk. Kemudian dia tenggelam dalam keadaan hening untuk waktu yang lama. Ada sebuah danau kecil yang jernih di benaknya yang seolah-olah terbentuk dari kesadaran pikirannya dan bagian dari jiwanya. Danau yang jernih itu sehalus cermin. Sepertinya itu bisa mencerminkan semua jenis adegan. Qin Lai hanya perlu berpikir dan bisa melihat 9 istana natalnya dari permukaan danau. Dia melihat guntur, kilat, es, dan gelombang magnet yang memenuhi 9 istana natal. Dia juga bisa melihat lautan roh dan tiannya. Seolah-olah, hanya dengan pikiran, dia bisa melihat detail apapun di dalam pikirannya menggunakan danau itu. Ini adalah danau jiwa, cerminan jiwanya, dan tanda bahwa dia melangkah ke alam manifestasi. Pembentukan danau jiwanya berarti bahwa dia telah berhasil menembus ke alam manifestasi. Dia memiliki kekuatan tahap awal dari alam manifestasi. Ketika danau jiwa Qin Lai terbentuk, seolah-olah pikiran dan jiwanya telah bertenaga. Bahkan kemampuan perseptifnya juga meningkat. Dia menemukan bahwa lebih mudah untuk mendeteksi perubahan di sekitar, aliran udara, vitalitas tanaman, dan medan biomagnetik makhluk hidup. Membuka matanya, dia melihat Song Tingyu menatapnya dengan cerah. Dari ekspresi Song Tingyu, dia melihat sepotong pujian. Kamu membentuk danau jiwamu. Bibir Song Tingyu bergerak. Wajah cantiknya memiliki senyum yang mempesona. Terima kasih banyak, Nona Song, karena mengizinkanku menggunakan ingatan di memori fragmen kristal. Jika bukan karena pengalaman itu, saya mungkin tidak akan memasuki alam manifestasi secepat ini. Qin Lai mengucapkan terima kasih dengan tulus. Danau jiwa adalah cerminan jiwa. Itu bisa membantu jiwa mengenali dirinya lebih jelas dan merasakan perubahan di dunia dengan lebih mudah. Ini membantu praktisi bela diri untuk memperhatikan detail dan memajukan kultivasi mereka. Begitu danau jiwanya terbentuk, kondisi di mana ingatan menyebabkan jiwanya hilang dan panik berhenti terjadi. Dia jelas menyadari bahwa dia adalah dia. Dia adalah Qin Lai, satu-satunya. Dia tidak lagi terpengaruh oleh kekacauan kenangan. Ada banyak kegunaan menakjubkan dari danau jiwa. Anda dapat menjelajahinya secara perlahan. Saat pemahaman Anda tentang danau jiwa meningkat, Anda secara bertahap akan meningkat dan bergerak menuju tahap pertengahan dan selanjutnya dari alam manifestasi. Song Tingyu tersenyum cerah dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Nether Battlefield. Saya tidak ingin Anda menjadi beban bagi saya, itulah sebabnya saya membantu Anda berkembang dengan cepat. Saat ini, alasan mengapa kita tidak dikejar oleh praktisi bela diri yang kuat adalah karena, yang benar-benar kuat dari ras iblis bertanduk sedang melalui lorong bawah jahat dan medan perang Nether. Bagian yang lebih kuat dari ras iblis bertanduk telah memasuki benua Scarlet Tide atau menyerang Nether Battlefield dengan ganas. Ini menyebabkan jumlah elit di tanah air mereka menjadi jauh lebih rendah. Qin Lai terkejut. Apakah ini berarti bahwa keadaan benua Scarlet Tide bukanlah sesuatu yang optimis? Yang terkuat dari alam Nether telah mencapai benua Scarlet Tide atau mereka berada di lorong bawah jahat dan medan perang Nether, menunggu untuk membunuh jalan mereka ke benua Scarlet Tide. Song Tingyu berkata dengan cemas. Jika bukan itu masalahnya, kami tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Kita pasti sudah dibunuh oleh ras iblis bertanduk terkuat. Qin Lai tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Ketika mereka memasuki lorong bawah yang jahat, dia hampir mati lemas di hadapan binatang buas yang telah dia lewati serta ras jahat yang mengendarainya. Dia percaya bahwa, jika orang yang mengejar mereka, dia dan Song Tingyu tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, ketika keduanya bergegas ke arah Nether Battlefield, mereka melewati kota Hornet Demons. Apakah kamu ingin melihat kota setan bertanduk? Song Tingyu tiba-tiba berhenti dan bertanya. Keduanya berdiri di puncak gunung kecil.
Puncaknya gundul dan tidak ada yang tumbuh. Dari puncak kecil ini, mereka dapat melihat bahwa ada sebuah kota kecil di dekatnya. Kota iblis bertanduk. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Qin Lai bingung. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi saya tertarik. Orang-orang terkuat dari ras iblis bertanduk telah memasuki benua Scarlet Tide atau sedang bersiap untuk melakukannya. Seharusnya tidak ada individu kuat yang tersisa di kota. Song Tingyu menjadi waspada. Seharusnya tidak ada masalah selama kita berhati-hati. Oh, kalau begitu tidak ada salahnya mencari. Qin Lai mengangguk. Kalau begitu kita akan pergi. Mata Song Tingyu berkilat penuh minat. Dia berjalan di depan dan membunuh tanaman ganas di sepanjang jalan. Keduanya menyelinap menuju kota Hornet Demons. Ada pohon besar di sana. Setelah saya memotong vitalitas di dalamnya, kita bisa memanjat pohon untuk melihat langsung ke kota. Mata Song Tingyu cerah saat mereka dengan cepat pindah ke pohon yang tingginya lebih dari 10 meter. Ketika mereka tiba, cabang-cabang pohon besar yang tertutup duri dan daun bergerigi tajam itu sepertinya mendeteksi vitalitas yang tidak nyaman. Kemudian mulai bergetar hebat. Tumbuhan dari alam neter memiliki permusuhan bawaan terhadap makhluk yang mengandung fluktuasi energi roh. Song Tingyu tertawa ringan. Dia mengangkat pedang panjangnya dan menghindari serangan cabang, dengan kuat menusuk batang pohon beberapa kali. Seberkas cahaya pelangi yang ganas mengalir jauh di dalam kayu kuno dan, dalam waktu singkat, membunuh pohon kuno itu. Kemudian Song Tingyu menggunakan sayap pelanginya untuk membawa Qin Lai ke puncak pohon. Dikaburkan oleh dedaunannya yang lebat, mereka dapat mengamati kota iblis bertanduk ini yang tidak terlihat terlalu istimewa. Kota kecil ini tidak besar atau kecil. Ada sedikit lebih dari 100 bangunan. Beberapa dibuat dari kayu, yang lain dibangun dari tulang, memberi mereka penampilan yang sangat kasar. Arsitekturnya hambar. Semua bangunan berbentuk persegi dan tidak memiliki rasa keindahan. Ada banyak iblis bertanduk wanita dan tua. Ada juga beberapa pejuang iblis bertanduk muda yang aktif di dalam kota. Mereka tampaknya sedang mempersiapkan perbekalan untuk perang besar, menyimpan makanan dan daging kering. Tampaknya persediaan itu akan diangkut ke tempat lain. Di dalam kota, ada banyak binatang buas. Spirit Corroding Beast, Demon Armor Insects, Spirit Hunting Beast, dan Nether Giant Tailed Lizards bisa dilihat. Binatang buas bawah ini jelas jinak. Ada sebuah alun-alun kecil di pusat kota di mana lempengan batu besar berdiri. Gambar iblis kuno terukir di lempengan ini dan banyak anggota ras iblis bertanduk berlutut di depan mereka, memuja mereka dengan ekspresi hormat. Wajah mereka saleh seolah-olah lempengan itu menggambarkan dewa yang mereka percayai. Qin Lai menoleh dan melihat sosok iblis yang sepertinya familiar. Dua tanduk melengkung besar menonjol dari kepala iblis, sepasang sayap hitam pekat yang bisa menutupi langit di belakangnya, dan sekelilingnya diselimuti energi hitam pekat yang tebal. Setelah mempelajarinya sebentar, ekspresi Qin Lai sedikit berubah. Dia ingat di mana dia pernah melihat iblis ini sebelumnya. Kembali di hutan batu alam, itu telah terbentuk di atas kepala Gao Yu dan melayang tinggi di atasnya. Bayangan Dewa Iblis. Bayangan Dewa Iblis dilepaskan oleh Gao Yu. Dewa Iblis yang dianggap sebagai kejahatan murni di benua Scarlet Tide sedang disembah sebagai dewa di kota iblis bertanduk ini. Itu dihormati sebagai pelindung mereka. Qin Lai tiba-tiba menyadari bahwa seni roh yang dikembangkan Gao Yu dan cincin berwajah raksasa di tangannya mungkin bukan dari benua pasang surut. Mereka berasal dari alam neter. Dia tiba-tiba merasa khawatir atas nama Gao Yu. Dia khawatir jika Gao Yu terus berkultivasi, suatu hari dia akan berjalan di jalan kejahatan dan Dewa Iblis akan merusak jiwanya. Apa? Kamu pernah melihat Dewa Iblis kuno sebelumnya? Song Tingyu memperhatikan perubahan ekspresinya. Dia menemukan bahwa ketika dia melihat lempengan batu, ekspresinya berubah secara dramatis dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, aku hanya sedikit terkejut. Qin Lai menyembunyikan pikirannya. Kemudian dia memperhatikan bahwa Song Tingyu terdiam. Dia merasakan gelombang haus darah memancar darinya. Haus darah ini sangat tajam, membuatnya merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas jarum, membuatnya merasa tidak nyaman di mana-mana. Orang pembawa sial iblis bertanduk itu. Song Tingyu menggeram dengan suara rendah dan dingin, ekspresinya dingin. Ini mengejutkan Qin Lai yang tampak mengikuti tatapannya. Kemudian wajahnya juga menjadi dingin. Di sudut kota, beberapa lusin manusia muncul. Ada laki-laki dan perempuan, semuanya terbuka bulat. Tulang mereka terlihat melalui kulit mereka dan mata mereka tidak memiliki kehidupan. Tubuh mereka dipenuhi bekas cambuk, lecet akibat luka bakar, dan luka gigitan. Beberapa orang memiliki bekas luka bersilangan yang menakutkan untuk dilihat. Orang-orang ini memegang kendali binatang buas dan mengeluarkan aura kematian. Mereka tampaknya dibatasi dengan cara yang tidak terlihat.
Ketika mereka berjalan, tubuh mereka sesekali akan mengejang. Ada beberapa wanita yang tubuh bagian bawahnya bengkak, darah dan cairan lainnya keluar. Payudara mereka menunjukkan bekas gigi yang mengerikan, beberapa di antaranya segar dengan darah. Song Tingyu memandang mereka dan tahu apa yang mereka alami. Dia memiliki ekspresi kesedihan yang luar biasa. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, jika suatu saat benua pasang surut ditaklukkan oleh iblis bertanduk kamu, aku, dan semua teman dan kerabat kita akan menjadi tidak lebih dari budak untuk diperlakukan, seperti binatang. Qin Lai melihat orang-orang ini, gemetar mendengar kata-kata Song Tingyu. Qin Lai dan Song Tingyu bersembunyi lebih dalam di dalam dedaunan pohon dan melihat ke bawah ke kota iblis bertanduk di dekatnya. Bahu Song Tingyu sedikit bergidik, ekspresi dingin di wajahnya. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Kita bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas di mata ras jahat alam neter. Jika mereka menangkap kita, nasib kita akan lebih buruk daripada kematian. Kesedihan berkilauan di mata Song Tingyu saat dia melihat gadis-gadis manusia yang ditawan dan membayangkan nasib buruk mereka. Qin Lai tidak mengatakan apa-apa, wajahnya muram. Dia akhirnya menyadari nasib mengerikan macam apa yang akan menunggu semua orang di benua Scarlet Tide jika praktisi bela diri mereka kalah perang melawan ras jahat dari alam neter. Itu mungkin persis seperti yang dikatakan Song Tingyu, nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia telah mempelajari pengalaman hidup dari beberapa praktisi bela diri iblis bertanduk, dan sebelum dia membentuk danau jiwanya, pikirannya telah terguncang dan dia pernah menganggap dirinya sebagai anggota dari ras iblis bertanduk. Dari sudut pandang ras iblis bertanduk, dia merasakan simpati di hatinya dan berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan ras iblis bertanduk yang ingin menyerang benua Scarlet Tide. Namun, hanya ketika dia melihat keadaan tawanan manusia, dia akhirnya mengerti apa yang akan terjadi pada teman-teman dan kenalannya jika benua Scarlet Tide pernah jatuh ke tangan ras jahat dari alam neter. Hari itu tidak akan pernah datang. Qin Lai tiba-tiba berseru. Ras jahat telah memasuki benua Scarlet Tide. Song Tingyu menghela nafas dalam-dalam. Kalau begitu kita akan membunuh mereka semua. Kami akan memaksa mereka kembali ke alam neter dan secara permanen menyegel semua jalan ke benua Scarlet Tide. Mata Song Tingyu sedikit berbinar saat dia menatapnya dalam-dalam. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan sekarang. Seperti apa? Qin Lai menoleh dan bertanya. Sementara elit mereka berada di benua Scarlet Tide, kita bisa mengepung dan membunuh iblis bertanduk di alam neter. Dengan bom mendalam Terminator Anda, kami dapat menemukan kota-kota besar, pergi ke benteng mereka, merusak peralatan dan persediaan mereka, membunuh binatang muda mereka, menghancurkan makanan mereka. Mata Song Tingyu bersinar dengan dingin dan dia secara bertahap menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dengan bom mendalam Terminator kita bisa melakukan banyak hal. Saya tiba-tiba menyadari bahwa Anda dan saya mungkin dapat melakukan lebih banyak hal di sini di Nether Realm daripada yang kita lakukan di luar. Mata Qin Lai juga berbinar saat dia berkata dengan gembira, saya masih memiliki banyak bom mendalam Terminator bersama saya. Bagus sekali. Song Tingyu juga semakin bersemangat. Splur. Pada saat inilah seorang praktisi bela diri iblis bertanduk di dalam kota membunuh seorang manusia dengan satu tusukan. Wajah Qin Lai dan Song Tingyu menjadi dingin lagi saat mereka kembali menonton kota iblis bertanduk. Mereka menyadari bahwa, saat mereka berbicara, klan iblis bertanduk telah mengumpulkan lusinan manusia di alun-alun kecil dengan lempengan batu tegak. Darah segar menyembur keluar dari perut manusia yang baru saja dibunuh. Seorang praktisi bela diri iblis bertanduk mengangkat ember kayu dan mengumpulkan darah segar yang keluar dari perutnya. Kakak, gadis manusia lainnya dipenggal kepalanya sementara rambutnya dijambak, dan darah segar yang menyembur keluar dari lehernya memercik ke banyak lempengan batu. Ini sepertinya semacam ritual pendeta dalam persiapan perang. Setan bertanduk menawarkan darah manusia segar kepada dewa iblis yang mereka sembah, meminta perlindungan dan kemenangan besar. Mereka juga tampaknya berharap untuk mendapatkan semacam berkah dari para dewa iblis. Ekspresi Qin Lai gelap. Niat membunuh tiba-tiba berkumpul di hatinya saat dia menyaksikan klan iblis bertanduk yang membunuh dua budak manusia. Kedua budak manusia yang terbunuh itu tidak menunjukkan perlawanan apapun. Manusia yang ditikam bahkan mengeluarkan ekspresi lega seolah-olah dia sudah lama ingin mati. Mata mati dari sisa budak manusia benar-benar bersinar dengan harapan. Mereka tampaknya mengharapkan kematian mereka sendiri juga. Mereka awalnya adalah praktisi bela diri yang kuat. Mereka ditangkap hidup-hidup oleh ras-ras jahat ini ketika mereka melawan mereka di Nether Battlefield. Bagaimana mereka direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan ini? Song Tingyu tiba-tiba berteriak, sikapnya yang biasanya tenang terlupakan saat dia kehilangan sedikit kendali. Sebelum Qin Lai bisa bereaksi, dia menarik tangannya,
mengepakkan sayap pelangi dan benar-benar terbang langsung dari dedaunan pohon, menuju kota iblis bertanduk seperti seberkas cahaya. Qinlai, tak kenal belas kasihan, Song Tingyu berseru dengan gigi terkatup. Baik, Qinlai mengeluarkan bom mendalam Terminator, yang ditujukan pada orang-orang setan bertanduk di sekeliling ritual, dan melemparkannya. Bom mendalam Terminator menyala dengan listrik hijau tua, mengeluarkan energi yang kuat dan menggelegar. Seperti meteor, itu jatuh di tengah lusinan pria setan bertanduk. Boom! Ledakan yang mengguncang bumi meletus, segera diikuti oleh gelombang kekuatan yang mengerikan. Rumah-rumah yang dibangun dari tulang dan kayu hancur seketika. Di tengah pecahan tulang dan serpihan kayu, tangisan menyakitkan dari para pria iblis bertanduk bergema seketika. Banyak mayat berlumuran darah berserakan di sekitar pusat lokasi ledakan. Beberapa orang yang selamat yang beruntung melolong di atas paru-paru mereka, tenggorokan mereka dipotong oleh pedang tajam Song Tingyu tepat saat mereka memasuki perimeter lokasi ledakan. Sinar cahaya pelangi berwarna-warni saling silang dan memenggal banyak klan iblis bertanduk menjadi potongan-potongan kecil daging. Ke alun-alun, Song Tingyu langsung menuju alun-alun, sosoknya menari dengan lincah. Qinlai mengikutinya dari belakang. Semua prajurit iblis bertanduk di seluruh kota melolong marah ke langit ketika mereka mendengar ledakan dan bergegas dari segala arah. Qinlai, ledakan tempat yang paling banyak orangnya. Teriak Song Tingyu. Baik, Qinlai mengeluarkan 3 bom mendalam Terminator lainnya dan melemparkan satu ke arah prajurit iblis bertanduk yang menyerang ke arahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh kota berguncang seolah-olah gempa bumi yang dahsyat sedang berlangsung, menyebabkan banyak rumah hancur berkeping-keping. Lubang dalam satu demi satu tiba-tiba terbuka di kota kecil ini. Setiap lubang yang dalam ini memiliki banyak mayat berdarah di dalamnya. Tidak banyak prajurit iblis bertanduk di kota ini, dan peringkat mereka jelas agak rendah juga. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki 2 atau 3 tanduk dan, setelah 4 bom mendalam Terminator meledak, hampir semua prajurit di kota ini tewas. Hanya ada beberapa wanita, tua, lemah, dan klan iblis bertanduk yang sakit yang tidak memiliki kemampuan tempur tersisa di pinggiran kota. Mereka tidak berani mendekat dan hanya menatap Qinlai dan Song Tingyu dengan penuh kebencian. Setelah menatap sebentar dan menyadari bahwa satu-satunya nasib yang menunggu mereka di sini adalah kematian, mereka dengan cepat melarikan diri. Hanya dalam beberapa menit, tidak ada lagi satupun klan iblis bertanduk yang hidup di seluruh kota. Beberapa prajurit iblis bertanduk yang telah membunuh 2 budak manusia di alun-alun juga telah dibunuh oleh tuduhan Song Tingyu sebelumnya. Setelah melihat sekelilingnya dan memastikan bahwa tidak ada lagi prajurit iblis bertanduk yang terlihat, baru kemudian Qinlai berbalik dan pindah ke alun-alun. Masih ada lusinan tawanan manusia yang tersisa di alun-alun. Jejak cahaya melintas di mata mereka yang mati. Mereka menggigil dan menarik potongan kulit binatang dan kain dari mayat iblis bertanduk untuk menutupi tubuh mereka. Aku milik aliansi surga yang mendalam. Kapan kamu dipenjara di alam neter? Song Tingyu menyaksikan penampilan mengerikan mereka dan merasa sangat sedih. Saya seorang praktisi bela diri dari Cloud Sky Mountain. Saya awalnya berada di tahap tengah dari alam manifestasi. 15 tahun yang lalu, selama perang besar di Nether Battlefield, saya tersingkir dan dipenjarakan oleh klan iblis bertanduk setelah kami dikalahkan. Seseorang menjawab. Saya seorang praktisi bela diri dari Dark Asura Hall. Saya dulu berada di tahap awal alam Nether Passage. Saya adalah seorang komandan. 20 tahun yang lalu, saya diberi misi untuk mengintai pergerakan ras jahat di level di bawah Nether Battlefield. Saya tidak sadar, jawab orang lain. Saya seorang praktisi bela diri dari Asosiasi Bulu Biru. Saya juga berada di alam manifestasi. Ketika saya sedang berburu kadal ekor raksasa Nether di medan perang Nether, saya bertemu dengan seorang prajurit iblis bertanduk dan mengalami cedera parah. Saya ditangkap hidup-hidup. Seorang wanita berpakaian hijau dan ungu berkata dengan sedih. Orang-orang ini dengan lembut berbicara tentang pengalaman mereka dengan kepala tertunduk. Setelah mereka selesai, mereka semua terdiam. Ketika mereka berada di benua Scarlet Tide, mereka pernah menjadi elit dari berbagai kekuatan. Bahkan yang terlemah dari mereka berada pada tahap awal alam manifestasi. Mereka semua telah berpartisipasi dalam pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya di Nether Battlefield dan bertarung melawan banyak binatang buas dan ras jahat. Namun, mereka secara tragis ditangkap dan dipenjarakan di alam Nether sejak itu, karenanya mengalami momen tergelap sepanjang hidup mereka. Ketika mereka mengingat kehidupan mereka sebelumnya, hati mereka berdarah. Kami bisa membawamu kembali ke benua Scarlet Tide, seru Qinlai. Tidak, kami tidak bisa dan kami juga tidak akan kembali. Wanita itu berkata dengan kepala tertunduk. Tanpa melihat ekspresi Qinlai dan Song Tingyu,
dia berbicara pelan. Tubuh kami dipenuhi dengan sejenis serangga membosankan yang mencegah kami bahkan untuk bunuh diri. Saat kita memiliki pemikiran seperti itu, parasit ini akan mengaktifkan dan melumpuhkan tubuh kita, membuat kita bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Qinlai mengingat cara mereka pingsan saat berjalan dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah merencanakan untuk bunuh diri pada saat itu. Namun niat mereka ditemukan oleh penggerek dan mereka mengalami rasa sakit yang hebat yang menyebabkan mereka menggeliat kesakitan. Tanpa energi roh dunia untuk diolah, tanpa batu roh untuk mengisi kembali lautan roh kita, tubuh dan hati kita telah dirusak oleh energi iblis bawah sejak lama. Fakta bahwa darah kita telah dikonsumsi oleh binatang iblis, bahwa kita memiliki parasit di tubuh kita, semua hal yang telah terjadi, kita tidak bisa hidup dengan masa lalu seperti itu. Tidak mungkin bagi kita untuk kembali. Kami hanya ingin pembebasan. Seseorang berkata dengan lembut. Rilis adalah semua yang saya inginkan. Aku hanya berharap mati tanpa rasa sakit. Kita tidak akan pernah bisa kembali. Mata mereka tidak memiliki keinginan untuk hidup. Hanya ada keinginan kuat untuk mati. Pikiran mereka tampaknya telah layu sejak lama. Qinlai tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan dari tubuh mereka. Adapun hati mereka, mereka sudah lama mati. Genangan kecil air mata menggenang di mata Song Tingyu. Menggigit bibir bawahnya bahkan tidak menyadari bahwa itu berdarah. Dia menatap orang-orang ini dalam-dalam sebelum tiba-tiba melemparkan sebotol pil. Dengan suara tercekik, dia berkata, pil ini, dapat membantu Anda di jalan. Dia tiba-tiba berbalik dan bergerak cepat menuju luar. Ayo pergi, Qinlai. Qinlai memperhatikan mereka diam-diam mengambil pil di lantai dan menelannya satu persatu. Dia melihat mereka berjalan menuju kematian mereka dengan rela. Dia mencengkeram tinjunya dengan tenang dan menarik napas dalam-dalam. Dengan rasa dingin yang sedingin es memenuhi lubuk hatinya, dia juga berbalik dan pergi dengan tekad yang baru ditemukan. 260.